Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1190, mungkinkah Long Manor takut padanya? Setelah Yang Xiaotian pergi, ia menangkupkan tinjunya ke arah si Zonglou sebagai tanda terima kasih. Terima kasih untuk hari ini, tetua Si. Si Zonglou menepuk bahu Yang Xiaotian dan berkata sambil tersenyum, apa yang harus kuucapkan terima kasih? Kau kan murid Long Manor. Kalau aku tidak membantumu, haruskah aku membantu si kepala bebek tua itu, Chen Yu? Kepala bebek tua, Yang Xiaotian memikirkan leher Chen Yu yang relatif panjang dan menonjol dan tidak dapat menahan tawa. Para ahli lainnya di Long Manor juga tersenyum. Penatua Si, kalau begitu, aku permisi dulu karena ada urusan yang harus diselesaikan, kata Yang Xiaotian sambil menangkupkan tinjunya. Si Zonglou menanggapi sambil tertawa, silakan saja, hati-hati. Kalau ada apa-apa nanti, jangan ragu untuk datang dan temui aku. Yang Xiaotian mengangguk tanda mengerti lalu berbalik untuk pergi. Si Zonglou memperhatikan kepergian Yang Xiaotian dan bertanya, apakah ada di antara kalian yang bisa mengenali serangan pedang anak muda tadi? Seorang tetua Long Manor merenung sebelum berkata, serangan pedang tadi pastilah Fleeting Light Shadows. Bayangan cahaya singkat, penguasaan puncak. Si Zonglou mengingat serangan pedang itu, tak mampu menyembunyikan keheranannya, karena ia tahu betul betapa sulitnya mengembangkan teknik pedang surgawi tertinggi ini hingga sempurna. Jenius pedang Dao yang mampu mengolah bayangan cahaya singkat hingga ke alam penguasaan puncak memang langka. Tidak diketahui berapa banyak teknik surgawi tertinggi dari pedang Dao yang telah dia kembangkan. Aku ingin tahu apakah dia telah mengembangkan ke-10 teknik pedang Dao tertinggi hingga mencapai alam penguasaan puncak. Tetua itu berspekulasi. Si Zonglou, tentu saja, tahu apa yang ada dalam pikiran sang tetua. Faktanya, seperti orang lain, dia ingin tahu jenis jimat pengikat kehidupan apa yang telah dipadatkan oleh anak muda ini. Setelah pergi, Yang Xiaotian tiba di kamar dagang waktu. Kamar dagang waktu merupakan kamar dagang terbesar kedua di Tanah Suci Primordial, hanya kalah dari kamar dagang Kirin. Kamar dagang seperti kamar dagang waktu memiliki semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan sebagian besar eliksir, kecuali beberapa ramuan eliksir langka. Kali ini, Yang Xiaotian berhasil membeli sejumlah besar bahan untuk memurnikan pil Kaisar Agung di kamar dagang waktu dan merilis berita mencari Nona Meng, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya. Setelah membeli bahan-bahannya, sambil mempertimbangkan 9 guntur kesengsaraan surgawi yang akan ditarik oleh pil Kaisar Agung 9 kesengsaraan tingkat tinggi, yang bakal menimbulkan gangguan besar, dia tidak kembali ke Long Manor, melainkan mencari tempat terpencil untuk mulai memurnikan pil Kaisar Agung 9 kesengsaraan tingkat tinggi. Sementara Yang Xiaotian tengah memurnikan pil Kaisar Agung 9 kesengsaraan tingkat tinggi di suatu tempat terpencil, di bagian terdalam tanah terlarang Long Manor, Raja Sejati Api Suci, Kaisar Fenlei, dan 2 makhluk penganut Dao lainnya tengah duduk di aula utama dengan suasana yang agak menyesakkan. Sekte Liuli adalah sekte tertinggi yang termasuk dalam Tanah Suci 7 Harta Karun dan berlokasi di sebelah wilayah kekuasaan Long Manor. Tetapi semua orang menerima berita bahwa klan Kirin baru saja memusnahkan Sekte Liuli dari Tanah Suci 7 Harta Karun. Klan Kirin semakin berani beberapa tahun terakhir ini. Kaisar Fenlei mendengus dingin. Tujuan klan Kirin dalam memusnahkan Sekte Liuli tentu saja tidak sederhana, jelas bahwa mereka mengincar Long Manor. Klan Kirin, selama puluhan ribu tahun ini, telah menghancurkan lebih dari selusin sekte, kata Myriad Dao Sword Venerable dengan suara berat, kita di Long Manor harus membuat persiapan lebih awal. Melihat pola klan Kirin, Long Manor kemungkinan besar akan menjadi target mereka berikutnya. Saat itu, jimat pesan Raja Sejati Api Suci tiba-tiba bergetar. Ia mengeluarkannya dan melihatnya, ternyata itu adalah laporan dari Tuan Long Manor. Setelah membaca isinya, alisnya berkerut, dan ia menyerahkan jimat pesan itu kepada Kaisar Fenlei dan 3 orang lainnya untuk dilihat. Setelah Kaisar Fenlei dan yang lainnya selesai membaca, alis mereka juga berkerut. Pesan itu menyatakan bahwa klan Kirin ingin melakukan pertukaran, persahabatan antara murid sekte dalam dengan Long Manor. Tuan Long Manor menanyakan pendapat keempat orang itu. Pertandingan tetaplah pertandingan, bagaimana mungkin kami dari Long Manor takut pada mereka? Seru Yang Mulia Pedang Myriad Dao dengan dingin, seluruh tubuhnya dipenuhi ki pedang. Raja Api Suci Sejati merenung, klan Kirin benar-benar berani mengusulkan sesi latihan tanding persahabatan dengan murid-murid sekte dalam Long Manor kita. Mereka pasti sangat yakin dengan pertemuan ini.
Kudengar klan Kirin punya seorang jenius yang muncul sekali dalam sejuta tahun. Dia tidak hanya memiliki 4 tubuh surgawi penentang surga, tetapi juga telah mengembangkan domain 14 pedang di alam pencapaian kecil. Orang ini bernama Chen Haiba. 4 tubuh surgawi penentang surga, 14 wilayah pedang, semuanya berada di alam pencapaian kecil. Kaisar Fenlei dan yang lainnya tercengang. Memang, dia telah mengembangkan 3 keilahian tingkat atas dan membawa 60 teknik surgawi tertinggi ke penguasaan puncak. Raja Api Suci Sejati berbicara dengan suara serius, hanya saja, jimat pengikat kehidupan mana yang telah dia padatkan masih belum diketahui. Akan tetapi, perkiraannya adalah bahwa jimat pengikat jiwa milik lawan pastinya berada di atas tingkat surgawi, dan kemungkinan besar termasuk dalam peringkat 10 besar jimat pengikat jiwa tingkat surgawi. Simbol kehidupan Dao yang dapat muncul setiap 10 juta tahun sekali memang merupakan jimat pengikat kehidupan yang terkuat, tak tertandingi dalam alam yang sama. Namun, di antara murid-murid yang saat ini direkrut oleh Long Manor, tidak ada satupun yang sebanding dengan Chen Haiba ini. Memikirkan hal ini, alis Holy Fire True Monarch berkerut erat. Jelas bahwa klan Kirin bermaksud menggunakan sesi perdebatan persahabatan ini dengan pengikut sekte dalam untuk menghancurkan kepercayaan diri para pengikut Long Manor dan melemahkan otoritas Long Manor, serta menyiapkan panggung untuk langkah mereka selanjutnya. Kaisar Fenlei dan Myriad Dao Sword Venerable juga menyadari hal ini, mereka semua mengerutkan kening karena khawatir. Akan tetapi, jika mereka menolak sesi perdebatan persahabatan, klan Kirin pasti akan menyebarkan berita kemana-mana bahwa Long Manor bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdebat dengan klan Kirin. Beberapa hari kemudian, Yang Xiaotian memurnikan 300 pil Kaisar Agung 9 kesengsaraan kelas atas di pegunungan tak berpenghuni sebelum kembali ke Long Manor. Akan tetapi, begitu dia memasuki gerbang Long Manor, dia mendengar banyak murid di istana itu mendiskusikan sesi latihan persahabatan klan Kirin yang akan datang. Konon, Chen Haiba dari klan Kirin telah memadatkan salah satu dari 10 jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi terkuat dan memiliki 4 tubuh surgawi penentang surga. Dia bahkan telah memadatkan diagram arkan tertinggi. Apa? Salah satu dari 10 jimat pengikat kehidupan kelas surgawi terkuat. Diagram arcana tertinggi. Lalu, siapa di antara murid-murid sekte dalam Long Manor yang mungkin bisa menahan Chen Haiba? Semua murid Long Manor terkejut. Sebuah pikiran terlintas di benak Yang Xiaotian, klan Kirin menginginkan sesi perdebatan persahabatan dengan murid-murid sekte dalam Long Manor. Penguasa istana telah menyatakan bahwa siapapun yang mengalahkan Chen Haiba dan meraih juara pertama dalam sesi latihan persahabatan ini dengan murid-murid sekte dalam klan Kirin akan dihadiahi obat roh 60 juta tahun. Dan juga vena roh kekacauan tingkat tinggi. Para murid meledak kegirangan. Yang Xiaotian juga tercengang. Dia tidak menyangka Long Manor akan menawarkan obat roh 60 juta tahun dan vena roh kekacauan tingkat tinggi sebagai hadiah. Tampaknya Long Manor benar-benar berusaha sekuat tenaga kali ini. Obat roh 60 juta tahun, Yang Xiaotian merenung. Yang kurang darinya sekarang adalah obat roh 60 juta tahun. Jika dia memilikinya, dia bisa menerobos ke alam 4 kali lipat Raja Surgawi. Setelah kembali ke istananya, Yang Xiaotian mengonsumsi buah surgawi dan terus mengolah 8 tubuh surgawinya. Menggunakan pil Kaisar Agung 9 kesengsaraan kelas atas untuk memelihara beberapa pohon surgawi, buah surgawi yang dihasilkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Yang Xiaotian jelas dapat merasakan kecepatan kultivasinya meningkat pesat. Dalam sekejap mata, 11 bulan berlalu. Menjelang hari sesi latihan tanding Long Manor dengan para murid sekte dalam klan Kirin, suasana di Long Manor berubah drastis. Yang Xiaotian dapat dengan jelas merasakan ketegangan, kegembiraan, kecemasan, dan kegelisahan para murid. Bab 1191, waktuku sangat berharga pada saat ini, dengan hanya 1 hari tersisa sebelum kompetisi antara klan Kirin dan pengikut sekte dalam Long Manor, sekelompok besar anggota kuat dari klan Kirin telah turun ke kota Wolong. Ketua klan junior Kirin, Chen Heng, duduk bersama para tetua klan Kirin. Presiden Kamar Dagang Kirin dan sekelompok pakar mendampingi mereka. Tatapan Chen Heng tertuju pada Chen Yu yang berdiri di belakang kerumunan dan tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Paman Yu, di mana muridmu? Kenapa aku tidak melihat muridmu?" Klan Kirin memiliki banyak garis keturunan, dan Chen Heng serta Chen Yu berasal dari garis keturunan yang sama. Jika kita membahas senioritas, Chen Yu sebenarnya adalah pamannya. Chen Heng memiliki kesan yang baik tentang murid Chen Yu, seorang berbakat dengan keterampilan yang luar biasa dalam ilmu pedang.
Mendengar pertanyaan Chen Heng, wajah Chen Yu berkedut saat dia melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Pemimpin muda klan, muridku bertanding dengan murid sekte dalam dari Long Manor di arena kota Wolong beberapa hari yang lalu dan kalah." Jadi, Chen Yu berhenti berbicara di sana. Chen Heng tercengang, sangat terkejut. Mati. Siapa itu? Ekspresi Chen Heng menjadi gelap saat dia bertanya. Murid Long Manor ini bernama Yang Xiaotian, kata Chen Yu dengan serius, dia adalah murid baru Long Manor. Dia menunjukkan bakat yang luar biasa selama penilaian Long Manor. Dia berada di tahap awal Divine Monarch lapisan pertama dan diyakini memiliki setidaknya satu tubuh surgawi penentang surga. Chen Heng berkata dengan nada berat, berani membunuh murid klan Kirinku sama saja dengan mencari kematian. Lalu, ia menoleh ke Chen Haiba di sampingnya dan berkata, kau tahu apa yang harus dilakukan besok, kan? Chen Haiba buru-buru menjawab, pemimpin muda klan, yakinlah, Yang Xiaotian tidak akan hidup lebih lama dari besok. Chen Heng mengangguk, besok saat kompetisi dimulai, untuk pertarungan pertama, gunakan Yang Xiaotian ini untuk membunuh seekor ayam dan menakuti para monyet. Bunuh dia agar semua murid lain dan para petinggi Long Manor bisa melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia melanjutkan dengan dingin, aku ingin semua orang tahu, siapapun yang berani menyentuh murid klan Kirinku tidak akan punya tempat untuk mayatnya. Ya, pemimpin klan muda. Sementara itu, Long Feiyi, Master Long Manor, juga berkumpul dengan seluruh tetua Long Manor, mendiskusikan pertempuran besok. Aku baru saja menerima kabar bahwa Chen Haiba telah memadatkan jimat pengikat kehidupan dari iblis suci, suara Long Feiyi rendah. Apa? Jimat pengikat kehidupan dari Saint Demon. Ekspresi semua tetua Long Manor berubah drastis. Jimat pengikat jiwa Saint Demon menduduki peringkat keempat di antara jimat pengikat jiwa tingkat surgawi. Awalnya, semua orang mengira Chen Haiba telah memadatkan jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi peringkat ke-10 atau ke-9. Namun, ternyata jimat itu adalah peringkat keempat. Kalau saja itu adalah jimat pengikat kehidupan tingkat dewa yang menduduki peringkat ke-10 atau ke-9, Eleve Jinming, murid sekte dalam Long Manor yang saat ini menduduki peringkat teratas, mungkin memiliki secercah harapan untuk mengalahkan Chen Haiba. Tetapi sekarang, karena Chen Haiba telah memadatkan jimat pengikat kehidupan iblis suci, Eleve Jinming sama sekali tidak mempunyai harapan untuk menang melawan Chen Haiba. Hati semua orang tiba-tiba tenggelam. Long Feiyi mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar. Langit mendung hari ini, dan tidak dapat dipastikan seperti apa langit besok. Semoga besok ada sinar matahari. Long Feiyi berpikir dalam hati. Malam itu pekat. Long Manor yang biasanya ramai, kini jauh lebih sepi daripada sebelumnya. Namun, malam akhirnya berlalu, dan matahari menerobos kegelapan, bersinar dengan spektrum cahaya. Long Feiyi menatap sinar matahari yang bersinar dari cakrawala, agak terkejut. Ia tidak menyangka matahari akan benar-benar bersinar hari ini, dan sinarnya tampak sangat terang. Yang Xiaotian sedang mengolah seni naga langit primordial di dalam istana. Namun, tanpa pil naga langit primordial, kecepatan mengolah seni naga langit primordial menjadi sangat lambat. Setelah bertahun-tahun, ia masih belum dapat memasuki lapisan kedua, dan tetap berada di tingkat pertama. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, sebuah bel berbunyi, bergema di seluruh Long Manor. Semua murid Long Manor yang mendengar suara lonceng itu sangat terguncang. Jelas, ini adalah bel yang memanggil semua murid Long Manor. Pertarungan antara Long Manor dan pengikut sekte dalam klan Kirin akan segera dimulai. Itu akhirnya akan dimulai. Yang Xiaotian berdiri, lalu menerobos udara dan terbang menuju alun-alun di depan aula besar Long Manor sebagai seberkas cahaya yang mengalir. Pertarungan antara Long Manor dan pengikut sekte dalam klan Kirin akan terjadi di alun-alun di depan aula besar Long Manor. Saat Yang Xiaotian terbang menuju alun-alun aula besar, sejumlah besar pengikut sekte dalam, pengikut inti, dan sejumlah tetua, tetua tertinggi, dan bahkan leluhur kuno semuanya terbang menuju alun-alun secara serempak. Saat Yang Xiaotian mendarat di alun-alun, dia melihat banyak murid inti dan sekte dalam Dragon Gate telah tiba, bersama sejumlah tetua, tetua tertinggi, dan bahkan leluhur kuno. Akan tetapi, entah itu murid sekte dalam, murid inti, atau sekumpulan tetua dan tetua tertinggi, semuanya memasang ekspresi cemas. Beberapa saat kemudian, Long Feiyi, Tuan Long Manor, beserta para anggota berpangkat tinggi lainnya dari Long Manor tiba, ditemani oleh Chen Heng, pemimpin junior klan Kirin, dan para anggota berpangkat tinggi lainnya dari klan Kirin. Setelah Long Feiyi,
Chen Heng, dan yang lainnya duduk, pemimpin muda klan Kirin. Chen Heng, angkat bicara, Tuan Long Manor, waktu sangat berharga. Mari kita mulai kompetisi murid sekte dalam sekarang. Waktu itu berharga. Nada suaranya seolah-olah dia melihat dirinya sebagai tuan dari Long Manor. Long Fei mengerutkan kening, tetapi tidak banyak bicara sebelum berbicara kepada para murid yang hadir. Kami telah sepakat dengan klan Kirin bahwa kompetisi murid sekte dalam hari ini akan menjadi sesi tanding bebas. Semua orang dipersilakan untuk memasuki lapangan. Dia lalu menjelaskan beberapa aturan secara singkat. Begitu Long Fei selesai berbicara, sesosok tubuh melayang ke udara dan mendarat di alun-alun. Itu adalah Chen Haiba dari klan Kirin. Chen Haiba menyapu pandangannya ke sekeliling, auranya tampak mendominasi, dan berkata, karena ini sesi sparring gratis, aku akan pergi dulu. Lalu tiba-tiba ia berseru, siapa yang Xiao Tian? Turunlah ke sini, dan lawan aku. Suara Chen Haiba yang diperkuat oleh kekuatan surgawi bergema menggelegar. Semua penguasa Long Manor tercengang. Yang Xiao Tian. Tak seorang pun menyangka Chen Haiba akan naik ke panggung pertama, apalagi meneriakkan nama Yang Xiao Tian dan mengajak bertarung. Bahkan Long Fei pun memasang ekspresi bingung, melirik leluhur kuno di sekitarnya dengan mata penuh tanya, jelas bertanya-tanya siapakah Yang Xiao Tian. Sejauh pengetahuannya, di antara 10 murid sekte dalam Long Manor, tidak ada seorang pun yang bernama Yang Xiao Tian. Si Zonglou, yang berdiri di antara para tetua, merasakan hatinya tenggelam saat mendengar Chen Haiba memanggil Yang Xiao Tian. Yang Xiao Tian di antara kerumunan tidak menyangka Chen Haiba tiba-tiba menantangnya berkelahi. Siapa Yang Xiao Tian? Tepat ketika Chen Haiba hendak memanggil Yang Xiao Tian lagi, tiba-tiba, sesosok berjubah biru melayang ke udara dan mendarat di panggung seni bela diri. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yang Xiao Tian. Karena kau ingin mati cepat atau lambat, aku akan mengabulkan permintaanmu, kata Yang Xiao Tian saat mendarat. Begitu Yang Xiao Tian berbicara, semua orang terkejut. Duduk di panggung utama, tatapan mata pemimpin klan Kirin Junior, Chen Heng, dingin. Anak ini sedang mencari mati. Long Fei bertanya, siapa yang kenal Yang Xiao Tian ini? Tak lama kemudian, seorang leluhur kuno melangkah maju dan melapor, Guru, kami sudah memeriksanya. Yang Xiao Tian ini adalah seorang murid sekte dalam yang bergabung setelah penilaian terakhir, ia meraih peringkat pertama dalam penilaian. Ia berada di tahap awal lapisan pertama Raja Surgawi, tetapi, dilihat dari hasil penilaiannya, ia saat ini berada di peringkat ke-23 di antara para murid sekte dalam. Alis Long Fei semakin berkerut. Seorang murid sekte dalam yang berada di peringkat 20-an berani mengatakan bahwa dia bisa menangani Chen Haiba. LV Jinming, yang menduduki peringkat pertama di antara para murid sekte dalam Long Manor, mendengar pengakuan Yang Xiao Tian yang telah mengakomodasi Chen Haiba dan menggelengkan kepalanya, si idiot ini, aku ingin tahu dari keluarga mana dia menyelinap masuk. Bab 1192 Aku memang tidak memiliki diagram arcana dari mistis tertinggi di alun-alun. Chen Haiba, di puncak lapisan pertama Raja Surgawi, tertawa terbahak-bahak atas tawaran Yang Xiao Tian untuk menampungnya, menampungku. Lalu dia berkata, Nak, jika kau dapat menahan satu gerakan dariku hanya dengan satu tangan, aku akan membiarkan tubuhmu utuh. Sambil berbicara, ia tidak menggunakan diagram arcana, juga tidak mengaktifkan jimat pengikat kehidupannya. Ia hanya menerjang Yang Xiao Tian dengan pedangnya. Serangan pedang Chen Haiba sangat cepat, saat pedang diayunkan, semua jenis penampakan mistis muncul dalam pancarannya. Seni pedang gajah. Melihat teknik pedang Chen Haiba, wajah banyak leluhur Long Manor berubah. Seni pedang gajah diciptakan oleh leluhur kuno yang telah mengukuhkan Dao mereka, itu juga merupakan salah satu keterampilan pedang Dao tertinggi di domain Dao. Dan penampakan mistis dalam cahaya pedang Chen Haiba berjumlah 1000. Ini adalah seni pedang gajah yang dikembangkan hingga ke tingkat penguasaan puncak. Cahaya pedang Chen Haiba terlalu cepat, saat semua orang melihat kilatan cahaya pedang, cahaya itu telah mencapai tepat di depan Yang Xiao Tian. Saat Yang Xiao Tian tampak akan berlumuran darah, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Saat Yang Xiao Tian meraung, gunung-gunung runtuh, bumi berguncang, dan dalam sekejap, semua orang merasakan kekuatan yang sangat mengerikan, kekuatan yang sepenuhnya berada di atas dan melampaui kekuatan seorang Raja Surgawi lapisan pertama. Di tengah gemuruh yang mengerikan itu, muncul berbagai macam rune klan panjang. Rune klan panjang ini menerobos cahaya pedang Chen Haiba dan membombardirnya secara langsung. Chen Haiba, bagaikan layang-layang yang talinya putus,
terlempar mundur dan menghantam perkumpulan murid sekte dalam klan Kirin. Banyak pengikut sekte dalam klan Kirin terkejut, beberapa pengikut mencoba menggunakan kekuatan surgawi mereka untuk menangkap Chen Haiba, tetapi saat tangan mereka menyentuhnya, mereka merasakan dampak yang begitu kuat hingga tidak terbayangkan. Teriakan bersahutan pun terdengar, dan para pengikut sekte dalam klan Kirin yang mencoba menangkap Chen Haiba semuanya terpental. Suasana berubah menjadi kekacauan. Teriakan dan erangan memenuhi udara. Semua orang tercengang. Apa? Tak hanya Long Fei dan para petinggi Long Manor yang tercengang, bahkan pemimpin muda klan Kirin Chen Heng dan para petinggi klan Kirin lainnya pun sangat terkejut. Chen Haiba, yang memiliki 4 tubuh surgawi penentang surga, benar-benar terpesona oleh raungan Yang Xiaotian. Meskipun Chen Haiba tidak hanya mengeluarkan diagram arcana atau jimat pengikat kehidupan tingkat surgawinya, semua orang masih sangat terkejut melihatnya terpesona oleh raungan Yang Xiaotian. Bahkan Eleve Jinming, yang awalnya mengira Yang Xiaotian adalah seorang idiot dari suatu keluarga yang telah menyelinap masuk, dan murid-murid sekte dalam Long Manor lainnya pun tercengang. Mata si Zonglou juga terbuka lebar karena terkejut. Chen Haiba, yang terhempas, berjuang keras untuk berdiri di antara para murid klan Kirin. Matanya merah, ia memelototi Yang Xiaotian, hasrat membunuhnya membara, dan berteriak, "Nak, mati kau." Tiba-tiba ia melancarkan pukulan ganas ke arah Yang Xiaotian. Saat dia melancarkan pukulannya, sebuah cahaya melonjak di belakangnya, dan sebuah diagram misterius yang sepenuhnya dibentuk oleh prinsip-prinsip misterius tertinggi pun muncul. Itulah diagram arcana, dan diagram arcana tertinggi, tak kurang. Diagram arcana tertinggi bagaikan matahari merah, memancarkan lapisan demi lapisan cahaya merah, menerangi alun-alun dan berbagai dimensi di sekitarnya. Diagram arcana tertinggi. Melihat diagram arcana tertinggi di belakang Chen Haiba, semua orang di tempat kejadian terguncang. Bahkan dalam domain Dao, sangat jarang yang bisa memadatkan diagram arcana, apalagi diagram arcana tertinggi, banyak orang yang melihatnya untuk pertama kalinya. Menghadapi serangan Chen Haiba, Yang Xiaotian tetap tenang, itu hanyalah diagram arcana tertinggi. Chen Haiba, setelah mendengar ini, tertawa terbahak-bahak, itu cuma diagram arcana tertinggi. Nak, apa kau bilang kau juga punya satu? Aku memang tidak memiliki diagram arcana tertinggi, kata Yang Xiaotian acuh tak acuh. Tepat saat Chen Haiba dan para ahli tingkat tinggi dari klan Kirin hendak berbicara, tiba-tiba, cahaya merah keemasan melonjak di belakang Yang Xiaotian, dan diagram arcana merah keemasan terwujud. Di bawah penerangan diagram arcana Yang Xiaotian, diagram Chen Haiba, yang sebelumnya memancarkan cahaya ke lapisan demi lapisan ruang, sepenuhnya kehilangan warna dan kecemerlangannya. Melihat diagram arcana di belakang Yang Xiaotian, yang lebih besar dan lebih cemerlang dari milik Chen Haiba, semua orang tercengang. Salah satu leluhur Long Manor adalah orang pertama yang mendapatkan kembali ketenangannya, sangat ketakutan, dan dengan gembira berseru tidak jelas, "Merah kemasan, ini merah kemasan, diagram misteri tertinggi. Ini adalah diagram misteri terbesar. Diagram misteri utama telah muncul." Begitu kata-kata leluhur Long Manor ini terucap, semua orang terkejut. Semua pejabat tinggi Long Manor berdiri dari panggung utama, menatap diagram misteri tertinggi ini dengan kaget, yang hanya muncul sekali sejak zaman kuno. Long Fei dan Chen Heng, serta tetua tingkat atas lainnya dari klan Kirin, juga berdiri, wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Long Manor ternyata punya murid dengan diagram misteri tertinggi. Enyahlah. Melihat Chen Haiba menyerbu, Yang Xiaotian tidak menghunus pedangnya, melainkan hanya mengayunkan telapak tangannya. Seketika, kekuatan tinju Chen Heng hancur, sementara kekuatan telapak tangan Yang Xiaotian menghantam Chen Haiba dengan keras. Bang! Tubuh Chen Haiba berbunyi dengan bunyi berderak saat armornya hancur dan dia terlempar keluar dengan keras. Dia juga menyerang kelompok pengikut sekte dalam dari klan Kirin. Namun kali ini, tidak ada satupun murid Kirin yang berani menangkapnya, semuanya begitu ketakutan hingga wajah mereka pucat saat mereka panik dan menghindar. Chen Haiba menghantam tanah, menimbulkan suara gemuruh yang menggelegar, merasa seolah-olah semua organ dalam dan tulangnya patah. Ia menyemburkan darah dari mulutnya dengan keras sambil menatap Yang Xiaotian dengan kaget dan marah. Semua orang tercengang melihat Yang Xiaotian yang berdiri di alun-alun. Kenapa tidak ada yang melaporkan Yang Xiaotian ini kepadaku selama perekrutan murid sekte dalam ini? Long Fei, terkejut, tidak bisa menahan diri untuk memarahi para tetua di sekitarnya. Kalau bukan karena pertukaran persahabatan dengan para pengikut klan Kirin,
mereka hampir saja melupakan murid berbakat dari Long Manor. Para tetua Long Manor menatap Long Feiyi, juga tersenyum pahit, masalah utamanya adalah mereka juga tidak tahu. Dan si Zonglou, tetua yang memimpin penilaian Yang Xiaotian, kini gemetar di tengah kerumunan. Diagram misteri utama membuat otaknya tiba-tiba tidak dapat memproses apa yang terjadi. Chen Haiba menelan eliksir, berjuang untuk berdiri lagi, wajahnya berubah marah, menatap Yang Xiaotian saat cahaya surgawi melonjak di sekujur tubuhnya, dasar bocah nakal, bahkan jika kau memiliki diagram misteri tertinggi, aku menolak untuk percaya kau dapat menahan kekuatan jimat pengikat hidupku. Sambil berkata demikian, cahaya surgawi dan iblis melesat ke langit. Jimat pengikat kehidupan yang kolosal melayang menuju surga. Jimat pengikat kehidupan ini tingginya mencapai 9.000 zang. Jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi biasa tingginya hanya 1.000 zang, sedangkan yang terkuat dalam peringkat 10 besar semuanya mencapai 9.000 zang. 9.000 zang hampir mendekati ketinggian simbol kehidupan Dao. Saat jimat pengikat kehidupan surgawi dan iblis milik Chen Haiba naik ke langit, rune tingkat surgawi di atasnya bersinar dan kekuatannya meraung. Banyak raja surgawi pada lapisan 3 dan bahkan 4 terkejut dengan kekuatan ini. Mati! Tinju Chen Haiba bergemuruh ke arah Yang Xiaotian, meraung dengan marah, aumannya mengguncang langit, dan saat tinjunya meledak, kekuatan jimat pengikat hidupnya melesat ke arah Yang Xiaotian. Aku tidak percaya kau bisa memadatkan salah satu dari 3 jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi teratas. Bab 1193, Keadilan Agung Dao Surgawi. Melihat Chen Haiba, yang sekali lagi dengan marah menyerang dengan mengaktifkan jimat penyelamat jiwa iblis suci, Yang Xiaotian menjawab dengan acuh tak acuh, aku memang tidak memiliki 3 jimat pengikat jiwa kelas surgawi teratas. Suara acuh tak acuh Yang Xiaotian menyebar ke seluruh alun-alun. Hati semua orang bergetar. Baru saja, Yang Xiaotian juga menegaskan bahwa dia tidak memiliki diagram misteri tertinggi. Namun pada akhirnya, ia menghasilkan The Ultimate Mystery Diagram. Mungkinkah itu jimat pengikat kehidupan milik Yang Xiaotian? Detak jantung semua orang menjadi cepat. Bahkan Long Feiyi pun sangat gugup. Jika Yang Xiaotian benar-benar memiliki jimat pengikat kehidupan itu, maka rumah panjang mereka benar-benar diberkati oleh Dewa Pangu. Tepat ketika semua orang sedang gelisah, Yang Xiaotian tiba-tiba berkata, bahkan tanpa menggunakan kekuatan jimat pengikat kehidupanku, membunuhmu semudah menyembelih ayam. Saat ia berbicara, cahaya surgawi mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Tiba-tiba alun-alun mulai berguncang hebat. Bukan alun-alun itu. Semua orang menyadari bahwa semua gunung, semua daratan, semua danau, semua hutan di sekelilingnya bergetar hebat, seakan-akan ada makhluk mengerikan yang hendak muncul. Melihat fenomena ini, semua orang sangat terkejut. Kekuatan macam apa ini yang mampu mengguncang seluruh Long Manor hingga berguncang hebat seperti itu? Saat orang banyak itu terkejut, mereka melihat sebuah benda besar yang melampaui imajinasi semua orang terbang keluar dari dalam Yang Xiaotian. Saat benda besar ini terbang, kecerahan yang belum pernah terjadi sebelumnya memenuhi langit dan bumi, tak ada lagi kegelapan, tak ada lagi dingin, seakan-akan dunia memasuki siang hari abadi. Semua orang memandang objek raksasa yang menaungi Long Manor, lebih besar dari Long Manor itu sendiri, wajah mereka membeku karena takjub. Apakah ini keilahian? Semua orang tidak mempercayainya. Karena tak seorang pun pernah melihat keilahian sebesar itu sebelumnya, mereka tidak berani percaya bahwa objek raksasa di hadapan mereka bisa jadi adalah keilahian. Itu Raja Kekacauan. Kekuatan surgawi Raja Kekacauan. Seorang leluhur kuno dari Long Manor tergagap. Semua orang menjadi gempar. Raja Kekacauan. Mungkinkah putra domain Dao generasi ini akan segera muncul? Bukankah dikatakan bahwa putra domain Dao generasi ini adalah Tuan Muda Fang Jian? Bagaimana mungkin Yang Xiaotian juga memiliki Raja Kekacauan? Banyak orang berseru kaget. Secara umum, mereka yang memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan akan diakui sebagai putra domain Dao yang baru dari domain Dao. Belum lama ini, di domain Dao keluarga Fang, seorang jenius tak tertandingi bernama Fang Jian muncul, memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Tapi sekarang, muncul lagi Raja Kekacauan yang lain. Raja Kekacauan. Gumam Long Feiyi sambil menatap kekuatan surgawi Raja Kekacauan, berdiri teguh di atas kubah surga. Dalam kehidupan ini, tiba-tiba muncul 2 orang jenius yang tak tertandingi dengan konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Apa yang akan terjadi saat waktunya tiba?
Apa yang dipanggil Yang Xiaotian adalah salah satu dari dua bingkai surgawi Raja Kekacauan Besar, Kisi Dewa Cahaya. Kekuatan cahaya agung bersinar di seluruh dunia, dan saat ini, ia berdiri di sana, bagaikan Dewa Cahaya, mendominasi seluruh cahaya di dunia. Menghadapi Chen Haiba yang sedang menerjang, ia pun melancarkan pukulan dahsyat. Rasanya seperti langit dan bumi akan hancur. Kekuatan mengerikan meledak dari kekuatan tinju Yang Xiaotian. Bahkan ruangnya pun hancur berantakan. Wajah Chen Haiba berubah drastis, dan dalam ketakutan, dia mati-matian mengaktifkan kekuatan empat tubuh surgawi penentang surga. Cahaya surgawi dari empat tubuh surgawi penentang surga melonjak liar. Akan tetapi, meskipun Chen Haiba memiliki empat tubuh surgawi penentang surga, tak satu pun dari mereka telah mencapai lapisan ke-14, tak satu pun telah memadatkan bayangan surgawi. Berdengung. Kekuatan tinju Yang Xiaotian menembus penghalang pertahanan keempat tubuh surgawinya. Penghalang pertahanan keempat tubuh surgawi runtuh seperti penghalang tahu di depan kekuatan tinju Yang Xiaotian. Chen Haiba ketakutan dan buru-buru mengaktifkan domain pedang alam prestasi kecil lapisan ke-14, mengerahkan kekuatan buah suci dan takdir surgawi, dan bahkan memanfaatkan kekuatan hukum. Namun, semuanya sia-sia. Yang Xiaotian menghancurkan lapisan ke-14 domain pedang, buah suci, takdir surgawi, dan kekuatan hukum. Kekuatan tinju Yang Xiaotian tepat mengenai dada Chen Haiba. Chen Haiba merasakan suatu kekuatan yang mengerikan menghantamnya, dan dengan suara retakan yang mendesis, kekuatan tinju Yang Xiaotian menghantam tepat menembus dadanya dan keluar dari punggungnya. Kekuatan tinju Yang Xiaotian benar-benar menghancurkan hatinya. Kemudian, kekuatan tinju Yang Xiaotian melemparkannya keluar dari alun-alun dan menuju ke arah murid-murid klan Kirin yang berkumpul. Chen Haiba mendarat di samping para pengikut klan Kirin, dan saat ia menghantam tanah, dadanya terlihat hancur total, jantungnya hancur berkeping-keping, dan bahkan organ dalamnya hancur menjadi kabut darah. Kekuatan Yang Xiaotian masih tanpa henti memusnahkan vitalitas dalam tubuhnya. Chen Haiba berbaring di sana, matanya perlahan kehilangan cahaya. Pada akhirnya, tidak ada gerakan. Mati. Pemimpin muda klan Chen Heng menyaksikan tubuh Chen Haiba yang tak bernyawa dan ekspresi para anggota tingkat tinggi klan Kirin menjadi sangat jelek. Akan tetapi, dia masih tidak percaya bagaimana kekuatan tempur Yang Xiaotian bisa begitu hebat. Anda lihat, Chen Haiba tidak hanya mengerahkan kekuatan empat tubuh surgawi penentang surga dan lapisan ke-14 domain pedang sampai akhir, tetapi juga tetap diledakkan hingga tewas. Alun-alun itu berubah menjadi sunyi senyap. Yang Xiaotian berdiri tegak di alun-alun, pandangannya menyapu ke arah kumpulan ahli klan Kirin yang datang kali ini, akhirnya pandangannya tertuju pada lebih dari 1000 pengikut sekte dalam klan Kirin yang telah tiba. Siapa lagi dari klan Kirin yang berani melawanku? Suara Yang Xiaotian sedingin es. Namun tidak ada jawaban, bahkan suara berderit pun tidak. Ketika mereka pertama kali tiba, murid-murid klan Kirin, seperti Chen Haiba, memancarkan aura yang tak terkalahkan, tetapi sekarang, tidak seorang pun berani menatap mata Yang Xiaotian. Yang Xiaotian berkata dengan acuh tak acuh, klan Kirin. Lebih mirip klan kura-kura. Klan kura-kura. Perkataan Yang Xiaotian menyulut gelombang niat membunuh di mata Chen Heng dan yang lainnya. Yang Xiaotian, kami berempat selalu bertindak bersama, kami berempat akan melawanmu. Pada saat ini, salah satu murid sekte dalam dari klan Kirin dengan marah menyatakan. Di sampingnya, 3 orang lainnya juga berdiri. Keempatnya sangat mirip penampilannya, tampaknya mereka bersaudara. Semuanya berada pada tahap awal hingga tengah dari Divine Monarch First Layer. Di antara para pengikut sekte dalam klan Kirin yang datang kali ini, kekuatan mereka hanya kalah dari Chen Haiba. Keempatnya meluncur turun ke alun-alun, secara bersamaan mengaktifkan jimat pengikat kehidupan dan seluruh kekuatan mereka. Bunuh. Mereka menyerang sekaligus. Long Fei tak pernah menyangka klan Kirin begitu tak tahu malu hingga menyerang 4 lawan 1. Ia hendak memerintahkan seseorang untuk turun tangan dan menghentikan mereka ketika tiba-tiba, ia melihat tubuh Yang Xiaotian dipenuhi kekuatan cahaya, pertempuran 4 lawan 4. Bagaimana kalau kukirim kalian semua bersama-sama? Sambil berkata demikian, dia membiarkan serangan keempat orang itu mengenainya. Orang-orang dari klan Kirin melihat Yang Xiaotian tetap tidak tergoyahkan, seperti gunung Dao surgawi yang tak tergoyahkan. Apa? Anggota klan Kirin benar-benar terkejut melihat pemandangan ini. Perlu diketahui bahwa kekuatan gabungan keempat saudara ini jauh lebih kuat daripada Chen Haiba, namun mereka tidak dapat menggoyahkan Yang Xiaotian. Pada saat ini,
Domain pedang langit dan bumi dari alam prestasi besar meletus dari dalam Yang Xiaotian. Wilayah pedang alam pencapaian agung. Kerumunan itu tercengang. Setelah itu, domain pedang tak terukur dan domain pedang naga besar terbang keluar terus-menerus. Segera, lapisan ke-14 domain pedang. Wilayah pedang ke-14 alam pencapaian agung. Long Fei berseru dengan penuh semangat, Dao Surgawi memang adil. Istana panjangku telah melahirkan seorang jenius Dao pedang yang tak tertandingi dari zaman kuno. Sementara Long Fei dan leluhur lainnya di Long Manor sedang dalam kegembiraan, tiba-tiba domain pedang waktu muncul. Semua orang tercengang. Domain 10-15 pedang. Long Fei yang sebelumnya bersemangat kini tercengang. Bab 1194, apakah klan Kirin masih memiliki murid untuk dilawan? Wilayah 15 pedang. Semua orang di tempat kejadian menatap dengan mata terbelalak. Benarkah ada seorang jenius pedang Dao di dunia ini yang telah menguasai domain 15 pedang? Seru seorang leluhur kuno dari klan Kirin. Dahulu kala ada seorang dewa pedang yang berkata bahwa wilayah 14 pedang bukanlah batasnya. Akan tetapi, sepanjang sejarah domain Dao, tak seorang pun pernah mewujudkan domain 15 pedang, domain itu hanya ada dalam legenda. Jadi itu benar, kata beberapa dewa pedang dengan linglung. Wilayah kekuasaan 14 Swords sebenarnya bukan batasnya. Keempat saudara klan Kirin juga tercengang saat melihat domain 15 pedang milik Yang Xiaotian. Di belakang Yang Xiaotian berdiri dua dewa domain yang menjulang tinggi, memancarkan kekuatan pedang yang tak terbatas. Saat itu, Yang Xiaotian mengayunkan tangannya dan tiba-tiba ki pedang dari domain 15 pedang melonjak hebat, menenggelamkan keempat pria itu. Keempatnya ketakutan, tetapi sebelum mereka bisa mundur, pedang ki telah menelan mereka. Di bawah tatapan semua orang, keempatnya terus-menerus diserang dan ditusuk oleh pedang ki dari domain 15 pedang. Pedang ki yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh mereka seperti laser, tanpa henti melintasinya. Ketika Yang Xiaotian mencabut domain 15 pedang, keempatnya terlihat berdiri kaku, tak bergerak kemudian, banyak lubang pedang muncul dari tubuh mereka. Keempatnya jatuh dari udara. Saat mereka mendarat, wajah mereka tidak dapat dikenali lagi. Wajah mereka juga penuh dengan lubang pedang. Terbaring di sana, keempatnya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Bukan saja hati mereka yang tertusuk, bahkan laut surgawi dan jiwa mereka dibombardir ribuan kali. Keheningan menyelimuti area itu. Semua orang menyaksikan dengan kaget domain 15 pedang milik Yang Xiaotian. Pertama ada The Ultimate Mystery Diagram, lalu Chaos King Divine Constitution, dan sekarang Domain of the 15 Swords. Ini. Banyak ahli Long Manor bahkan merasakan kaki mereka lemas. Jika bukan karena kehadiran tokoh senior Long Manor, beberapa murid Long Manor mungkin akan berlutut. Siapa lagi yang mencari pertempuran? Yang Xiaotian mengamati murid-murid klan Kirin yang tersisa. Para pengikut klan Kirin memandangi mayat Chen Haiba dan rekan-rekannya yang bahkan belum mendingin, dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua murid sekte dalam alam Raja Surgawi dapat bergerak bersama, kata Yang Xiaotian tiba-tiba. Semua orang tercengang sesaat. Di antara para pengikut sekte dalam klan Kirin yang datang kali ini, totalnya ada 17 orang di tingkat pertama Raja Surgawi. Tidak termasuk kelompok Chen Haiba, masih tersisa 12 orang. Apakah Yang Xiaotian benar-benar akan menantang 12 orang sendirian? Para pengikut sekte dalam alam Raja Surgawi yang tersisa dari klan Kirin mendengar tantangan Yang Xiaotian kepada ke-12 pengikutnya, dan tepat ketika mereka termotivasi untuk bertindak, Yang Xiaotian tiba-tiba berbicara lagi, tentu saja, semua pengikut sekte dalam dari klan Kirin juga dipersilakan untuk bergabung dalam pertarungan. Semua orang terkejut, lalu menarik napas tajam. Klan Kirin telah membawa total 1967 pengikut sekte dalam kali ini. Tidak termasuk kelima orang bersama Chen Haiba, tersisa 1962 orang. Terlebih lagi, mereka yang datang adalah para elit murid sekte dalam klan Kirin. Chen Heng, setelah mendengar ini, merasa marah sekaligus gembira, lalu berteriak, "Bagus. Yang Xiaotian, itu kata-katamu sendiri. Semua murid sekte dalam klan Kirin, patuhi perintahku. Karena dia ingin menantang kalian semua sendirian, semuanya bertindak. Siapapun yang tidak melakukannya akan dianggap sebagai pengkhianat klan Kirin dan dihukum. Bertarung sampai orang terakhir, aku ingin kamu bertindak. Berjuang sampai orang terakhir, serang tanpa ragu. Tak kenal menyerah sampai mati." Semua murid sekte dalam klan Kirin gemetar.
Mereka mendengar kata-kata Chen Heng dengan jelas, bahkan jika mereka semua tewas dalam pertempuran, mereka harus membunuh Yang Xiaotian sampai orang terakhir. Bunuh 12 Raja Surgawi dari lapisan pertama, semua murid sekte dalam dari klan Kirin, memimpin dalam turun ke alun-alun. Segera setelah itu, semua murid sekte dalam klan Kirin yang tersisa juga melompat turun ke alun-alun. Dalam sekejap, semua orang mengerahkan seluruh kekuatan surgawi mereka. 12 Raja Surgawi lapisan pertama, 1950 Kaisar Surgawi lapisan 10, kekuatan Kaisar Surgawi lapisan 9 berkumpul bersama, jauh melampaui kekuatan Chen Haiba 100 kali lipat. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan banyak dari murid-murid Raja Surgawi 4 kali lipat, 5 kali lipat, dan bahkan 6 kali lipat yang hadir menjadi pucat pasi secara drastis. Long Fei juga merasa sangat khawatir. Dia benar-benar tidak menyangka Yang Xiaotian akan menantang lebih dari 1.900 pengikut sekte dalam klan Kirin sendirian. Ini hanya, anak laki-laki itu terlalu gegabah. Tepat pada saat itu, semua murid klan Kirin mulai bergerak, mereka semua mengerahkan seluruh tubuh surgawi mereka, seluruh konstitusi surgawi mereka, seluruh diagram arcana mereka, seluruh hukum mereka, dan seluruh kekuatan domain pedang mereka. Menyaksikan Yang Xiaotian yang tampaknya hendak dilahap, setiap ahli dari Long Manor mengepalkan hati mereka. Yang Xiaotian tampaknya siap menggunakan jimat pengikat hidupnya, bukan? Aku penasaran jimat pengikat kehidupan macam apa yang dimilikinya. Seorang leluhur kuno dari Long Manor menatap Yang Xiaotian dengan mata membara. Long Fei juga terpaku pada Yang Xiaotian. Tepat ketika semua orang mengira Yang Xiaotian hendak menggunakan kekuatan jimat pengikat hidupnya, tiba-tiba, cahaya surgawi mengalir ke seluruh tubuh Yang Xiaotian, dan takdir surgawi yang besar demi takdir surgawi yang besar pun melayang keluar. Melihat takdir surgawi, yang masing-masing membentang sepanjang 12.960 mil, semua orang terbelalak karena takjub. 15 Hunyuan Heavenly Fates berdiri tegak di kubah surga, kekuatan Hunyuan Heavenly Fates jatuh bagaikan 15 sungai besar. Tepat setelahnya, 15 buah suci alam semesta primordial mengembun di belakang Yang Xiaotian, cahaya ungu emasnya meledak. Kemudian, konstitusi cahaya surgawi dari Raja Kekacauan melonjak dalam kecerahan, dan 129.600.000 hukum kekacauan turun seperti 129.600.000 pilar surgawi runtuh. Kekuatan 15 takdir surgawi Hunyuan, 15 buah suci alam semesta primordial, dan 129.600.000 hukum kekacauan menutupi setiap inci alun-alun. Kekuatan yang mengerikan itu tampaknya akan meledakkan setiap inci ruang di alun-alun itu. Semua pengikut sekte dalam dari klan Kirin belum bereaksi saat mereka dihantam oleh kekuatan 15 takdir surgawi Hunyuan, 15 buah suci alam semesta primordial, dan 129.600.000 hukum kekacauan. Dalam sekejap semua pengikut sekte dalam klan Kirin terpental, sebilah pedang raksasa muncul di tangan Yang Xiaotian, bilah pedangnya bertanda naga petir. Pedang naga petir, seru Long Fei dan para ahli lainnya dari Long Manor saat melihat pedang di tangan Yang Xiaotian. Bagaimana Yang Xiaotian bisa memiliki pedang naga guntur milik Kaisar Fenlei? Yang Xiaotian menebas dengan pedang naga petir di tangan. Seketika, kilatan ki pedang bercampur petir dan api membelah langit. Di mana ki pedang melintas, para murid sekte dalam klan Kirin berjatuhan bagai hujan, terus-menerus menghantam tanah. Saat mereka menyentuh tanah, tubuh mereka terbakar. Pedang ki pedang melesat keluar secara eksplosif dari dalam masing-masing tubuh. Saat bilah-bilah pedang ki itu meledak dari dalam, tubuh-tubuh itu terkoyak. 1962 orang, tanpa kecuali. Yang Xiaotian berdiri dengan pedangnya di seberang alun-alun. Saat kekuatan surgawi mengalir ke pedangnya, pedang naga petir memancarkan gelombang raungan naga. Seekor naga petir muncul dari pedangnya, melilit tubuh Yang Xiaotian. Sementara itu, tanah di sekitarnya dipenuhi dengan mayat-mayat terpotong-potong dari para pengikut sekte dalam klan Kirin. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan sangat terkejut. Melihat ke-15 takdir surgawi Hunyuan, 15 buah suci alam semesta primordial, dan 129.600.000 hukum kekacauan yang menjulang tinggi seperti pilar. Bahkan Chen Heng dan anggota tingkat tinggi klan Kirin sangat terguncang. Apakah klan Kirin masih memiliki murid yang berani menantangku bertarung? Suara dingin Yang Xiaotian terdengar sekali lagi. Bab 1195, aku juga mendapatkan tungku api suci. Apakah klan Kirin masih memiliki pengikut yang tersisa untuk dilawan? Kata-kata Yang Xiaotian membuat wajah Chen Heng dan yang lainnya berkedut.
Klan Kirin kali ini membawa total 1967 murid sekte dalam, yang semuanya telah dibasmi habis oleh Yang Xiaotian. Posisi murid sekte dalam di klan Kirin kini benar-benar kosong. Siapa lagi yang bisa melawan Yang Xiaotian? Perkataan Yang Xiaotian jelas-jelas menaburkan garam pada luka para petinggi klan Kirin. Senyum Chen Heng tak sampai ke matanya saat ia berkata pada Long Feiyi, "Tuan Istana Long, aku tak menyangka Istana Longmu akan melahirkan seorang jenius yang tak tertandingi sepanjang masa." Benar, selamat. Namun, aku berharap dia hidup sampai saat konflik domain Dao. Selamat tinggal. Setelah Chen Heng selesai berbicara, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan terbang ke udara. Para petinggi klan Kirin pun terbang satu demi satu. Tentu saja, beberapa orang terakhir tidak lupa membawa serta jasad para pengikut klan Kirin. Beberapa saat setelah orang-orang klan Kirin pergi, di dalam area terlarang Long Manor, Raja Api Suci Sejati, Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, dan Yang Mulia Dewa Kayu Hijau semuanya menatap Long Feiyi dengan takjub. "Apa katamu? Chen Haiba sudah mati. Dibunuh oleh murid Long Manor kita yang bernama Yang Xiaotian dalam 3 gerakan." Mendengar laporan Long Feiyi, keempat orang itu sangat terkejut. Karena keempatnya tidak hadir di tempat kejadian, mereka hanya mengetahui kematian Chen Haiba dari laporan Long Feiyi. Selanjutnya, dia dibunuh oleh seorang murid Long Manor mereka yang bernama Yang Xiaotian dalam 3 gerakan. Hal ini sungguh tidak dapat dipercayai oleh keempat orang itu. Kapan Long Manor mereka memiliki murid seperti itu? Yang Xiaotian. Dia ingat Long Feiyi menyebutkan sebelumnya bahwa orang pertama di antara murid sekte dalam Long Manor adalah Eleve Jinming. Ya, Yang Xiaotian, dia adalah murid baru terbaik dari sekte dalam yang direkrut oleh Long Manor selama penilaian ini. Namun, penampilannya selama penilaian itu biasa-biasa saja, berada di peringkat 20-an di antara murid-murid sekte dalam Long Manor, kata Long Feiyi dengan suara gemetar, namun, saat bertarung dengan Chen Haiba, dia melepaskan diagram misteri terkuat. Apa? Diagram misteri tertinggi. Diagram misteri tertinggi. Raja Api Suci Sejati, Kaisar Fenlei, dan yang lainnya bersemangat mendengar ini, "Kau yakin?" "Ya, itu diagram misteri tertinggi." Diagram misteri tertinggi sepenuhnya terdiri dari misteri-misteri tertinggi. Long Feiyi berusaha tetap tenang, tetapi suaranya masih gemetar. Setelah itu, pada gerakan kedua, Yang Xiaotian memanggil konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Menyebutkan konstitusi surgawi Raja Kekacauan membuat suara Long Feiyi semakin bergetar. Meskipun The Ultimate Mystery diagram sangat menakjubkan, makna penting dari apa yang diwakili oleh Raja Kekacauan bahkan lebih luar biasa. Konstitusi surgawi Raja Kekacauan, seru Raja Sejati Api Suci, Kaisar Fenlei, dan yang lainnya serempak. Setelah membunuh Chen Haiba, keempat saudara Chen dari klan Kirin menyerang Yang Xiaotian kita bersama-sama, dan Yang Xiaotian menunjukkan domain 15 pedang di alam pencapaian agung, domain 15 pedang yang lengkap di alam pencapaian agung. Kata Long Feiyi, tampaknya tidak menyadari kegembiraan Raja Sejati Api Suci dan yang lainnya, masih gemetar saat berbicara. Wilayah 15 pedang, semuanya di alam pencapaian agung. Raja Api Suci Sejati, Kaisar Fenlei, dan yang lainnya kembali terkejut. Setelah membunuh keempat saudara Chen, Long Feiyi mengingat kejadian itu dan suaranya semakin bergetar, Yang Xiaotian sendirian menantang 1962 murid sekte dalam dari klan Kirin yang hadir. Lalu dia mengaktifkan 15 takdir kehidupan primordial campuran, 15 buah suci Hongmeng, 12.960.000 hukum Raja Kekacauan. Dan dia melenyapkan kekuatan para murid klan Kirin. Bagian dalam Holy Fire True Monarch dan yang lainnya dibombardir dengan keterkejutan dan keheranan. 15 takdir kehidupan primordial campuran. 15 buah suci Hongmeng. 12.996.000 hukum Raja Kekacauan. Ini, apakah ada eksistensi yang lebih mengerikan dari ini di domain Dao? Ternyata tidak. Bahkan Fang Jian dari keluarga Fang pun tidak memiliki atribut seperti itu. Meskipun Fang Jian memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan, ia tidak memiliki 15 takdir kehidupan primordial campuran, 15 buah suci Hongmeng, apalagi 12.996.000 hukum Raja Kekacauan. Ketika Long Feiyi sampai di bagian ini, ia akhirnya menarik napas dan melanjutkan, dalam serangan terakhir, Yang Xiaotian memegang pedang naga petir di tangannya, dan melancarkan seni pedang petir pemusnahan. Pedang naga petir, seni pedang petir pemusnahan, Raja Api Suci Sejati, Kaisar Fenlei, dan beberapa lainnya membeku karena terkejut.
Ya, itu memang pedang naga petir, dan itu adalah versi alam ekstrim puncak dari seni pedang petir pemusnahan, kata Long Fei dengan percaya diri. Ini mustahil, kata Kaisar Fenlei dengan nada terkejut sekaligus skeptis, pedang naga petir selalu bersamaku. Saat ia berbicara, kilatan cahaya petir muncul di tangannya, dan sebuah pedang besar pun muncul, pedang naga petir itu sendiri. Long Fei tercengang, tertegun. Bila pedang naga petir ada pada Kaisar Fenlei, lalu apa sebenarnya pedang naga petir yang dimiliki Yang Xiaotian? Dia tidak mungkin salah melihatnya, karena banyak leluhur kuno dari Long Manor telah melihatnya dengan sangat jelas. Kaisar Fenlei juga bingung, pedang naga petirnya selalu ada di tubuhnya, tetapi Long Fei tidak mungkin salah mengenalinya. Tiba-tiba, ia menyadari, pedang naga petir ini ditempa setelah ia memasuki domain Dao, tetapi sebelum masuk, ia memiliki pedang naga petir yang lain. Mungkinkah itu domain kekacauan? Seru Kaisar Fenlei dan Raja Api Suci sejati serempak. Dia berasal dari Chaos Domain. Kaisar Fenlei tak bisa menyembunyikan kegembiraannya, benar, dia pasti dari Chaos Domain. Pedang naga petir yang dimilikinya adalah yang kutinggalkan di Chaos Domain. Dia mendapatkan pedang naga petir yang kutinggalkan di Chaos Domain. Mendengar ini, Kaisar Fenlei tertawa terbahak-bahak, haha, aku juga punya keturunan sekarang. Para ahli pengakuan Dao sangat selektif dalam memilih murid, beberapa mencari selama puluhan juta tahun tanpa menemukan murid yang memuaskan. Karena itu, Kaisar Fenlei belum menerima murid sejak memasuki domain Dao. Sekarang mengetahui bahwa Yang Xiaotian adalah keturunannya dan telah datang ke domain Dao, orang dapat membayangkan betapa senangnya dia. Selamat kepada Kaisar. Long Fei juga tersenyum gembira. Ayo kita semua pergi dan bertemu anak muda ini, kata Raja Sejati Api Suci sambil tersenyum. Mereka semua tak kuasa menahan kegembiraan dan bergegas terbang bersama menuju istana Yang Xiaotian. Tak lama kemudian, mereka semua turun ke puncak gunung tempat Yang Xiaotian, pengikut sekte dalam, tinggal. Kedatangan Raja Api Suci Sejati, Kaisar Fenlei, dan keempat leluhur besar penganut Dao di gunung murid sekte dalam membuat semua murid di seluruh gunung bersemangat hingga hampir pingsan. Bagi para pengikut sekte dalam ini, Raja Api Suci Sejati, Kaisar Fenlei, dan para leluhur pengkonfirmasi Dao merupakan eksistensi yang setinggi langit itu sendiri. Salam untuk keempat senior, kata Yang Xiaotian sambil membungkuk dalam-dalam kepada keempatnya sebagai tanda hormat. Kaisar Fenlei secara pribadi mengangkat Yang Xiaotian, tersenyum lebar saat memandangnya dan berkata, anak ini mirip denganku. Pernyataan ini membuat Raja Api Suci Sejati, Yang Mulia Pedang Dao Segudang, dan Yang Mulia Dewa Kayu Hijau terdiam. Kaisar Fenlei berpenampilan kekar, sementara Yang Xiaotian luar biasa tampan, bagaimana mungkin keduanya mirip. Kaisar Fenlei kemudian tersenyum pada Yang Xiaotian dan berkata, nak, aku dengar dari naga kecil bahwa kamu memiliki pedang naga petir. Ya, jawab Yang Xiaotian dengan hormat, dengan kilatan guntur di tangannya, dan pedang besar lainnya muncul, itu adalah pedang naga guntur. Itu benar-benar pedang naga petir. Kaisar Fenlei tertawa gembira saat melihat pedang di tangan Yang Xiaotian. Sebenarnya, aku juga menerima tungku api suci. Tangan Yang Xiaotian yang lain memancarkan cahaya, dan tungku api suci pun muncul. Sang Raja Api Suci Sejati dan yang lainnya terkejut. Bab 1196, Perjuangan Domain Dao, Tungku Api Suci. Beberapa orang tercengang saat mereka melihat tungku api suci di tangan Yang Xiaotian. Terutama Raja Api Suci Sejati yang terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, aku tak menyangka kau, anak kecil ini, bisa mendapatkan tungku api suciku. Luar biasa, luar biasa. Setelah itu, Kaisar dan aku akan mengajarimu bersama, apakah kau bersedia? Ajari aku bersama. Tepat ketika Yang Xiaotian hendak menjawab, pedang Myriad Dao Venerable dan Dewa Kayu Hijau saling melirik dan juga berbicara sambil tersenyum, Kayu Hijau dan aku juga ingin menjadikanmu sebagai murid langsung, apakah kamu bersedia? Lalu mereka menoleh ke arah Raja Api Suci Sejati dan Kaisar Fenlei sambil tersenyum, Api Suci, Kaisar, kalian berdua tidak akan mempermasalahkan kami karena berbagi muridmu, bukan? Berdiri di samping, Master Long Manor, Long Fei, tertegun. Keempat leluhur besar penganut Dao di Long Manor mereka semuanya berencana untuk mengangkat Yang Xiaotian sebagai murid di waktu yang sama. Di ranah Dao, beberapa leluhur penganut Dao menerima seorang murid langsung memang dimungkinkan, tetapi sangat jarang. Lagi pula, leluhur penganut Dao juga memiliki martabat, mereka dan jarang menawarkan untuk mengajar seorang murid bersama.
Mendengar ini, Raja Api Suci Sejati dan Kaisar Fenlei juga terkejut, tetapi kemudian keduanya tertawa terbahak-bahak, jika pemuda ini tidak keberatan, maka kami juga tidak keberatan. Yang Xiaotian memiliki 15 takdir kehidupan primordial campuran, 15 buah suci Hongmeng, diagram misteri tertinggi, dan konstitusi surgawi Raja Kekacauan, yang mendorong Yang Mulia Pedang Dao Segudang dan Yang Mulia Dewa Kayu Hijau untuk rela menurunkan status mereka. Mereka mengerti dengan sangat baik. Karena Raja Sejati Api Suci dan Kaisar Fenlei tidak keberatan, Yang Xiaotian tentu saja juga tidak keberatan. Ia segera membungkuk kepada keempat orang itu dan berkata, Xiaotian memberi hormat kepada keempat guru. Raja Api Suci Sejati, Kaisar Fenlei, Pedang Myriad Dao Yang Mulia, dan Dewa Kayu Hijau semuanya tertawa terbahak-bahak dan mengulurkan tangan untuk membantu Yang Xiaotian berdiri, murid yang baik, bangkit. Raja Api Suci Sejati mengaduk-aduk artefak surgawi luar angkasa dan kemudian mengeluarkan Ganoderma merah keemasan. Sambil tertawa, aku tidak punya banyak hadiah untuk diberikan, Ganoderma giok emas ini adalah hadiah sambutanku untukmu. Ganoderma giok emas ini telah mencapai usia 60 juta tahun. Aku juga punya ginseng darah naga petir di sini, kata Kaisar Fenlei sambil tersenyum, sambil mengeluarkan ginseng darah naga petir, aku juga akan memberikannya kepadamu sebagai hadiah selamat datangku. Yang Mulia Pedang Myriad Dao tampak malu, lalu mengeluarkan sepotong prasasti pedang, aku tidak punya apa-apa yang penting untuk dipersembahkan. Prasasti pedang ini kuperoleh di tanah suci Dao Surgawi. Aku memberikannya kepadamu untuk dipelajari. Prasasti pedang ini diselimuti aura Dao Surgawi yang menggemparkan. Itu adalah harta karun tingkat Dao Surgawi. Seperti halnya Yang Mulia Pedang Myriad Dao, Yang Mulia Dewa Kayu Hijau juga tampak malu saat mengeluarkan sepotong cairan kristal biru, aku tidak tahu harus memberikan apa kepadamu. Tetapi hati kayu surgawi ini telah kumenangkan bertahun-tahun yang lalu dalam taruhan dengan leluhur surgawi. Aku tidak perlu menyimpannya, jadi kuberikan kepadamu. Hati kayu surgawi merupakan harta karun yang sangat langka yang lahir dari pemeliharaan pohon surgawi. Long Feiyi, melihat barang-barang yang dikeluarkan oleh Raja Api Suci Sejati, Kaisar Fenlei, dan dua orang lainnya, dipenuhi rasa iri karena dia adalah Tuan Long Manor. Yang Xiaotian menerima hadiah dari empat Raja Api Suci Sejati dengan hormat dan berkata, terima kasih, empat guru. Setelah itu, mereka berempat memasuki rumah gua Yang Xiaotian dan duduk cukup lama sebelum pergi. Mereka secara khusus memerintahkan Long Feiyi untuk membangun rumah gua baru untuk Yang Xiaotian. Adapun lokasi Cave Mansion dipilih di Gunung Suci Naga. Gunung Suci Naga, di sanalah energi spiritual di Long Manor paling kaya. Long Feiyi menuruti perintahnya dengan hormat, dan pada malam itu juga dia memerintahkan para ahli terbaik dari Long Manor untuk bekerja sama membuka Gunung Suci Naga, menggunakan batu dewa terbaik dari Long Manor untuk membangun rumah gua baru bagi Yang Xiaotian. Sementara itu, pertempuran antara Long Manor dan pengikut sekte dalam klan Kirin juga menyebar dengan cepat, menyebabkan keributan di seluruh tanah suci primordial. Pemimpin sekte suci naga surgawi, Liu Ming, setelah mendengar berita itu, tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi terkejut, apa, konstitusi surgawi Raja Kekacauan. Diagram misteri tertinggi. Ya, murid baru yang direkrut oleh Long Manor ini tidak hanya memiliki konstitusi surgawi Raja Kekacauan dan diagram misteri tertinggi, tetapi dia juga telah menguasai domain 15 pedang. Lagi pula, domain 15 pedang telah mencapai pencapaian agung, ujar Duandong, pemimpin Departemen Kumpulan Surgawi Sekte Suci Naga Surgawi, dengan sungguh-sungguh. Seluruh aula menjadi sunyi. Berita ini terlalu tiba-tiba dan mengejutkan. Para tetua Sekte Suci Naga Surgawi semuanya mencerna berita yang mencengangkan ini. Ekspresi wajah pemimpin Sekte Liu Ming dari Sekte Suci Naga Langit berfluktuasi tak menentu. Awalnya, dalam perjuangan domain Dao ini, kuota tanah suci primordial seharusnya direbut oleh pemimpin sekte junior mereka dari Sekte Suci Naga Langit, tetapi sekarang Yang Xiaotian tiba-tiba muncul. Pemimpin sekte, Yang Xiaotian ini mungkin memiliki bakat yang luar biasa, tetapi kekuatannya terlalu lemah. Dia hanya berada di lapisan pertama Raja Surgawi, bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam perebutan domain Dao, dia tidak berdaya, kata pemimpin Departemen Naga Multitude, Liang Xi. Benar, dia baru di lapisan pertama Raja Surgawi. Sekalipun kekuatan tempurnya luar biasa, mustahil baginya untuk merebut jatah tanah suci primordial, kata pemimpin Departemen Yaksa, Xiong Long, dengan suara berat. Perebutan domain Dao hendak dimulai, dan Yang Xiaotian, yang berada di lapisan pertama Raja Surgawi,
sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang di antara berbagai Taois dari tanah suci primordial. Apakah ada yang tahu apa itu jimat pengikat hidupnya? Liu Ming tiba-tiba bertanya. Entahlah, Duandong menggelengkan kepalanya, selama pertarungannya dengan murid sekte dalam klan Kirin, dia tidak pernah menunjukkan jimat pengikat jiwanya. Namun, dia secara lisan mengakui bahwa itu bukan salah satu dari 3 jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi teratas. Liang Xi ragu sejenak sebelum berkata, jika bukan termasuk dalam 3 jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi teratas, mungkinkah itu melampaui tingkat surgawi? Hati semua orang terkejut. Melebihi tingkat surgawi, semua orang mengerti apa yang tersirat di dalamnya. Sekalipun dia benar-benar melampaui tingkat surgawi, dalam perebutan wilayah Dao ini, dia tetap tidak akan mampu merebut jatah tanah suci primordial, kata Duandong dengan tegas, akan cukup baik jika dia bisa masuk ke dalam 100 besar tanah suci primordial. Bukan hanya sekte suci naga surgawi, tetapi sekte dan kekuatan tertinggi lainnya juga terlibat dalam diskusi tiada akhir setelah mengetahui berita tentang Yang Xiaotian. Beberapa hari berlalu, rumah gua baru Yang Xiaotian telah selesai dibangun, dan Long Fei secara pribadi mengajak Yang Xiaotian melihat-lihat rumah guanya. Melihat Yang Xiaotian puas, ia pun menghela napas lega. Tuan rumah, saat kompetisi murid sekte dalam, Chen Heng menyebutkan tentang perjuangan domain Dao, apa maksudnya? Kembali di aula rumah gua, Yang Xiaotian tak kuasa menahan diri untuk bertanya pada Long Fei. Perebutan wilayah Dao sebenarnya adalah perebutan gelar putra wilayah Dao, jelas Long Fei, namun, setiap tanah suci hanya memiliki 1 kuota, jadi untuk memperebutkan gelar putra wilayah Dao, seseorang harus memenangkan kuota tanah suci untuk berpartisipasi. Pada titik ini, Long Fei merenung, perebutan domain Dao akan segera dimulai. Jika kau ingin ikut serta dalam pertempuran tanah suci primordial kami, itu terlalu terburu-buru. Artinya, akan terlalu sulit bagi Yang Xiaotian untuk memenangkan kuota dari tanah suci primordial. Lagi pula, setiap tanah suci hanya memiliki 1 kuota. Perebutan gelar putra domain Dao, iya. Hati Yang Xiaotian berdebar kencang. Jika seseorang bisa meraih gelar putra alam Dao, akan ada banyak manfaatnya. Menjadi putra alam Dao akan memberikan seseorang baptisan dari sumber Dao seluruh alam Dao, dan dengan baptisan tersebut, peneguhan Dao akan menjadi jauh lebih mudah di masa depan. Jika seorang dominator alam ke-10 tahap akhir puncak berusaha untuk mengonfirmasi Dao mereka, peluang keberhasilannya tidak akan sampai 10%, tetapi setelah baptisan sumber Dao, peluang untuk mengonfirmasi Dao dapat meningkat hingga lebih dari 50%. Beberapa bahkan dapat mencapai 60 atau 70%. Tentu saja, ini tergantung pada bakat pribadi. Tentu saja, manfaat menjadi putra domain Dao bukan hanya itu saja. Bab 1197, bersikaplah lembut saat bergerak, jangan sampai berakhir menyiksa seseorang sampai mati. Menjadi putra domain Dao juga memungkinkan seseorang memasuki alam Dao untuk memahami jalan agung tertinggi. Setelah itu, Yang Xiaotian mengetahui dari Long Fei bahwa kompetisi untuk mendapatkan tempat di tanah suci primordial akan dimulai dalam 10 tahun. Melihat Yang Xiaotian ingin berpartisipasi dalam kompetisi untuk memperebutkan posisi tanah suci primordial, Long Fei memberitahu Yang Xiaotian tentang berbagai jenius super dari sekte tertinggi utama yang semuanya berusia di bawah 100.000 tahun. Karena menurut aturan kompetisi domain Dao, hanya mereka yang berusia di bawah 100.000 tahun yang dapat berpartisipasi. Kau harus berhati-hati terhadap Song Andong, Taois dari Sekte Suci Naga Langit. Saat memperkenalkan para jenius super dari Tanah Suci Primordial yang berusia di bawah 100.000 tahun, Long Fei secara khusus menyebutkan Song Andong dari Sekte Suci Naga Langit. Song Andong adalah yang terkuat di antara para Taois di Tanah Suci Primordial. Ia telah berkultivasi kurang dari 100.000 tahun dan telah mencapai lapisan ketiga alam Kaisar Surgawi. Kekuatan tempurnya sangat kuat, dia telah mengembangkan jimat pengikat kehidupan tingkat surgawi. Dan dia juga telah mengembangkan istana kehidupan 9 kali lipat. Kata Long Fei dengan wajah muram. Kemudian, dia terus memberitahu Yang Xiaotian tentang hal-hal lain yang menyangkut Song Andong. Kaisar Surgawi lapis ketiga. Mendengar ini, wajah Yang Xiaotian tetap tenang. Akan tetapi, dia tidak menyela dan hanya mendengarkan. Selain Song Andong, kau juga harus waspada terhadap Wu Xiaoqian, Taois dari Istana Perawan Surga, lanjut Long Fei kepada Wu Xiaoqian dari Istana Perawan Surga. Wu Xiaoqian juga berada di lapisan ketiga alam Kaisar Surgawi,
dengan bakat dan kekuatan tempur yang tidak lebih lemah dari Song Andong, dan juga memiliki peluang untuk merebut satu-satunya slot kompetisi Tanah Suci Primordial ini. Selanjutnya, Long Fei memperkenalkan beberapa murid berbakat dan Taois Tanah Suci Primordial kepada Yang Xiaotian. Secara total, ia memperkenalkan lebih dari 30 orang. 30 orang lebih ini semuanya adalah murid alam Kaisar Surgawi yang berusia di bawah 100.000 tahun dari Tanah Suci Purba. 30 lebih orang ini adalah murid-murid alam Kaisar Surgawi yang berusia di bawah 100.000 tahun dari Tanah Suci Primordial, kata Long Fei. Informasi tentang murid-murid lain di alam Raja Surgawi tingkat ke-10, 9 kali lipat, dan 8 kali lipat, akan kuminta seseorang untuk mengumpulkannya nanti dan mengirimkannya kepadamu. Ketika mendengar Long Fei mengatakan bahwa dia akan menyuruh seseorang mengumpulkan informasi dari para murid Raja Surgawi tingkat ke-10, 9 kali lipat, dan 8 kali lipat dan mengirimkannya, Yang Xiaotian pun tercengang. Dia segera mengerti apa yang dipikirkan Long Fei. Jelas, di mata Long Fei, kekuatan tempur Yang Xiaotian saat ini sebanding dengan Raja Surgawi tingkat ke-7, dan siapapun di atas tingkat 8 merupakan ancaman baginya. Yang Xiaotian tidak dapat menahan senyum pahit, apakah kekuatan tempurnya benar-benar selemah itu. Namun, karena Long Fei akan mengumpulkan dan mengirimkan informasi para murid ini, Yang Xiaotian tidak menolak. Lagi pula, akan lebih baik jika ia bisa mempelajari lebih lanjut tentang para murid dari berbagai sekte besar di Tanah Suci Primordial. Long Fei segera melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, bantuan kecil ini, tak perlu ucapan terima kasih. Kalau ada yang kau butuhkan nanti, beritahu aku saja. Kemudian, Long Fei meninggalkan rumah gua Yang Xiaotian untuk mengumpulkan informasi mengenai murid-murid Raja Surgawi tingkat ke-10, 9 kali lipat, dan 8 kali lipat untuk dikirimkan kepada Yang Xiaotian. Song Andong, Wu Xiaoqian, gumam Yang Xiaotian. Setelah Long Fei pergi, dia mengeluarkan prasasti pedang yang membawa aura Dao Surgawi, yang diberikan kepadanya oleh guru ketiganya, Yang Mulia Pedang Dao Segudang. Prasasti pedang Dao Surgawi, kata Master Ding dengan nada tes-tes, ini barang bagus. Kalau kamu punya cukup prasasti pedang Dao Surgawi, itu bisa membawa domain pedangmu ke alam kesempurnaan. Yang Xiaotian tercengang, prasasti pedang Dao Surgawi ini dapat membantu domain pedangku menerobos ke alam kesempurnaan. Benar, Master Ding mengangguk, wilayah pedangmu telah menembus alam pencapaian agung, dan berapapun wilayah pedang yang kau gabungkan, kau takkan mampu menembusnya lebih jauh. Untuk menembus alam kesempurnaan dengan cepat, kau harus memahami ki pedang Dao Surgawi yang terkandung dalam prasasti pedang Dao Surgawi ini. Yang Xiaotian menanggapi dengan terkejut dan gembira, dia tidak menyangka bahwa memahami prasasti pedang Dao Surgawi dapat memungkinkannya dengan cepat menerobos ke alam kesempurnaan. Kalau begitu, dia perlu mengumpulkan lebih banyak prasasti pedang Dao Surgawi di masa mendatang. Semenjak ia menerobos ke alam Kaisar Surgawi, domain 15 pedangnya telah mandek, dengan kemajuan yang sangat lambat. Apakah menurutmu mudah untuk mengumpulkan prasasti pedang Dao Surgawi? Guru Ding berkata, prasasti pedang Dao Surgawi, yang terbentuk melalui transformasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sama langkahnya dengan vena roh kekacauan tertinggi. Bahkan para ahli konfirmasi Dao pun kesulitan menemukannya. Kalau tidak, tuan ketigamu tidak akan menghargainya seperti harta karun langka. Langka seperti Supreme Chaos Spirit Vein. Yang Xiaotian mengangguk. Asal kita mau mencari dengan tekun, pasti akhirnya ketemu juga, kan? Namun, jika kau berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi alam Dao dan menjadi putra alam Dao, memasuki alam Dao untuk berkultivasi, kau mungkin bisa menemukan prasasti pedang Dao Surgawi di dalamnya, kata Master Ding. Aura Dao Surgawi sangat kuat di alam Dao, seharusnya ada beberapa prasasti pedang Dao Surgawi di sana. Mendengar bahwa alam Dao berisi prasasti pedang Dao Surgawi, Yang Xiaotian mengangguk. Dengan pengetahuan ini, ia bertekad untuk berpartisipasi dalam kompetisi alam Dao. Dalam kompetisi di antara murid Sekte Dalam, dia mengalahkan Chen Haiba dan memperoleh satu obat roh 60 juta tahun, dan dengan dua obat lain yang diberikan oleh Raja Api Suci Sejati dan Kaisar Fenlei, dia sekarang memiliki 3 obat roh 60 juta tahun sudah cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya secara signifikan sekali lagi. Namun, Yang Xiaotian tidak terburu-buru mengonsumsi obat roh 60 juta tahun untuk kultivasi, melainkan mulai memahami prasasti pedang Dao Surgawi di tangannya.
Menurut Master Ding, selama dia dapat sepenuhnya memahami pedang kidau surgawi yang terkandung dalam prasasti ini dan menyatukannya ke dalam domain pedang langit dan bumi, dia dapat menerobos domain pedang langit dan bumi menuju alam kesempurnaan. Yang Xiaotian membenamkan seluruh hati dan jiwanya ke dalam prasasti pedang dao surgawi. Dalam keadaan tak sadarkan diri, ia menemukan dirinya di dunia pedang Qi. Di dalam dunia pedang Qi ini, aliran pedang Qi dao surgawi yang tak terhitung jumlahnya mengalir. Aliran Qi pedang dao surgawi ini, bagaikan ikan kehidupan, berenang riang melintasi angkasa. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Saat Yang Xiaotian tengah memahami prasasti pedang dao surgawi di rumah guanya, berita mengenai pendaftarannya dalam kompetisi kuota tanah suci primordial juga tersebar. Ketika banyak murid dari sekte tertinggi berkumpul di tanah suci primordial, mereka mulai membahas partisipasi Yang Xiaotian dalam kompetisi kuota. Yang Xiaotian, seorang raja surgawi biasa dari lapisan pertama, berani berpartisipasi dalam perebutan tanah suci primordial. Sungguh delusi, kata Ren Changfeng, seorang Taois dari sekte suci Skywalking, sambil mencibir. Secara umum, mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi tanah suci primordial di domain Dao adalah murid dari setidaknya raja surgawi berunsur 8. Bahkan beberapa orang di tingkat ketujuh raja surgawi tidak berani masuk. Ketika dia benar-benar berpartisipasi, aku benar-benar ingin ikut bersenang-senang, Song Andong, seorang Taois dari sekte suci naga surgawi, berkata dengan penuh minat, untuk sedikit mengintimidasi, konstitusi surgawi raja kekacauan, ini. Saudara Song, bersikaplah lembut ketika saatnya tiba, jangan menindasnya sampai mati. Aku khawatir Long Manor akan mempermasalahkanmu, kata Liao Zishan, seorang Taois dari sekte Dewa Pemurnian, sambil tersenyum. Semua orang tertawa. Di dalam rumah gua, saat Yang Xiaotian terus memahami, pedang dao surgawi Qi dari prasasti pedang dao surgawi terus menyatu ke dalam domain pedang langit dan bumi miliknya, menyebabkan cahaya melonjak di sekujur tubuhnya. Hanya dalam beberapa hari, Yang Xiaotian jelas merasakan Qi pedang domain pedang langit dan buminya menguat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu tidak lebih dari setengah tahun, dia akan dapat sepenuhnya menyatukan pedang Qi dao surgawi dari prasasti ini ke dalam domain pedang langit dan bumi miliknya. Bab 1198, Tuan Muda Istana, menghindar cepat namun, setengah bulan setelah Yang Xiaotian merenungkan prasasti pedang dao surgawi, seorang murid melaporkan kepadanya bahwa seseorang yang disebut Raja Penjara Pedang dan seseorang bernama Li Zi sedang mencarinya. Mendengar bahwa yang datang adalah Raja Penjara Pedang dan Li Zi, Yang Xiaotian sangat gembira dan terbang keluar dari rumah gua miliknya. Tepat saat dia tiba di gerbang Long Manor, dia melihat dua sosok berdiri dan mondar-mandir di luar gerbang Long Manor, itu memang Raja Penjara Pedang dan Li Zi. Melihat bahwa itu benar-benar mereka, Yang Xiaotian mempercepat langkahnya. Tuan Muda, Raja Penjara Pedang dan Li Zi melihat Yang Xiaotian dari kejauhan, mereka berdua terbang dengan gembira untuk menyambutnya. Kalian sudah sampai, kata Yang Xiaotian sambil mengangguk dan tersenyum kepada mereka berdua. Raja Penjara Pedang berkata sambil tersenyum, Li Zi dan aku sudah bertemu sejak lama. Beberapa hari terakhir ini, kami terus mencari tahu keberadaan Tuan Muda. Begitu kami mendengar tentang pertempuran Tuan Muda dengan murid-murid sekte dalam klan Kirin, kami segera datang. Kalian datang di waktu yang tepat, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, ayo kita pergi ke kota Wolong. Kita bisa minum dan mengobrol. Setelah berkata begitu, ia mengajak kedua pria itu ke sebuah kedai di kota Wolong dan mulai minum dan mengobrol bersama mereka. Yang Xiaotian bertanya tentang keberadaan Meng Bingsui dan beberapa orang lainnya. Tuan Muda, tenang saja, Nona Meng dan yang lainnya pasti akan segera datang mencari Tuan Muda setelah mendengar tentang pertempuranmu dengan murid-murid sekte dalam dari klan Kirin, ujar Raja Penjara Pedang. Yang Xiaotian mengangguk. Kali ini, suara pertempurannya dengan murid-murid sekte dalam klan Kirin agak keras. Selama Meng Bingsui, binatang mayat racun, dan beberapa orang lainnya berada di tanah suci primordial, tidak akan sulit bagi mereka untuk mengetahui bahwa dia ada di Long Manor. Yang Xiaotian bertanya kepada keduanya tentang situasi terkini mereka dan kemudian berbicara tentang pembentukan serikat dagang. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami akan mengurus pembentukan serikat dagang, kata Li Zi. Dalam waktu kurang dari sebulan, kami akan mendirikan serikat dagang untuk Tuan Muda. Raja Penjara Pedang adalah leluhur Menara Penjara Pedang, dan Li Zi adalah leluhur Aula Senong. Baik Menara Penjara Pedang maupun Aula Senong didirikan oleh mereka,
dan kedua organisasi tersebut memiliki serikat dagang di bawah naungan mereka. Membiarkan keduanya mendirikan dan mengelola serikat dagang akan semudah bermain bagi mereka. Yang Xiaotian mengangguk, tentu saja mempercayai Raja Penjara Pedang, Li Zi, dan yang lainnya. Selanjutnya, Yang Xiaotian memberikan sejumlah besar pil Kaisar Agung tingkat surgawi kepada Raja Penjara Pedang dan Li Zi, serta 1 triliun batu roh surgawi untuk membeli etalase dan sebagai modal awal bagi serikat dagang. Setelah memberi mereka petunjuk tentang beberapa hal, Yang Xiaotian kemudian kembali ke Gua Mansion Long Manor untuk melanjutkan kultivasinya. Ketika dia kembali, dia memberikan banyak buah surgawi kepada keduanya untuk dibudidayakan. Seiring meningkatnya mutu eliksir yang dimurnikannya, potensi buah surgawi yang ia budidayakan pun semakin meningkat. Dengan demikian, efek budidaya dengan buah surgawi yang ditelan Raja Penjara Pedang dan yang lainnya pun meningkat pesat. Setelah kembali ke rumah gua, Yang Xiaotian terus memahami prasasti pedang Dao Surgawi. Dia memutuskan bahwa setelah dia menyatu dengan pedang Qi dalam prasasti pedang Dao Surgawi, dia akan pergi ke balai pengobatan untuk mencari resep pil naga surgawi primordial. Seperti yang diduga, beberapa hari setelah Raja Penjara Pedang berkata, binatang mayat beracun, Dewa Pedang tak terbatas, Raja Pembunuh Dewa, Iblis Tua Berambut Merah, Zhao Yu dan beberapa yang lain juga datang ke Long Manor satu demi satu untuk mencari Yang Xiaotian. Raja Api Suci Sejati, melihat murid tertuanya Zhao Yu datang ke domain Dao, tentu saja sangat gembira. Akan tetapi, meskipun orang-orang seperti Raja Pembunuh Dewa telah tiba, masih belum ada tanda-tanda keberadaan Meng Bingsui, Nona Meng. Yang Xiaotian tidak dapat menahan diri untuk tidak khawatir. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa fokus dengan tenang untuk memahami prasasti pedang Dao Surgawi. Namun, pada hari ini, tepat saat Yang Xiaotian meninggalkan gerbang Long Manor dan hendak pergi mencari Meng Bingsui bersama Raja Penjara Pedang dan yang lainnya, dia melihat sesosok tubuh kebiruan terbang ke arahnya dari langit yang jauh. Di bawah sinar matahari, sosok kebiruan ini tampak sangat mencolok. Melihat sosok kebiruan yang dikenalnya ini, Yang Xiaotian tiba-tiba merasakan denyutan di hatinya. Pada saat ini, dia menyadari betapa pentingnya sosok kebiruan ini baginya. Meng Bingsui, melihat sosok berpakaian biru berdiri di bawah sinar matahari dari jauh, merasakan denyutan yang tak terkendali di hatinya juga, dan dia mempercepat kecepatannya. Tuan muda, Meng Bingsui berdiri di hadapan Yang Xiaotian, dan berbicara lebih dulu. Mendengar sosok yang familiar dan menyenangkan itu, Yang Xiaotian tersenyum dan berkata, kau sudah tiba. Lalu ia menambahkan, aku baru saja akan mencarimu. Meng Bingsui tersenyum lembut dan berkata, beberapa hari yang lalu, saya mengalami sedikit konflik dengan orang-orang dari Sekte Suci Naga Surgawi, sehingga saya terlambat beberapa hari. Maaf telah membuat Anda khawatir. Sekte Suci Naga Surgawi. Ekspresi Yang Xiaotian langsung menjadi gelap. Meskipun Meng Bingsui tidak menguraikan konflik tersebut, Yang Xiaotian merasa masalahnya tidak sesederhana itu. Jangan khawatirkan aku, Tuan Muda, Meng Bingsui. Tahu Yang Xiaotian mengkhawatirkannya, terkekeh dan berkata, bagaimana waktumu di Long Manor beberapa hari ini? Yang Xiaotian mendengar Meng Bingsui bertanya tentang hari-harinya di Long Manor dan tertawa, beberapa hari yang lalu, aku bertarung dengan seorang murid sekte dalam dari klan Kirin, dan aku baru-baru ini memahami prasasti pedang di rumah gua. Namun, tanpamu akhir-akhir ini, sulit bagiku untuk menenangkan hati dan memahami prasasti pedang. Mendengar kata-katanya, Meng Bingsui merasakan campuran rasa manis dan gembira, senyumnya mereka indah, membuat segala sesuatu di sekitarnya tampak membosankan. Setelah itu, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui pergi ke kota Wolong untuk menemui Raja Penjara Pedang dan yang lainnya. Saat ini, sudah setengah bulan sejak dia meminta Raja Penjara Pedang dan Li Zi untuk mendirikan asosiasi perdagangan. Dalam setengah bulan ini, berkat upaya Raja Penjara Pedang dan Li Zi, asosiasi perdagangan pun terbentuk. Meskipun tidak besar, luasnya hanya beberapa ratus meter persegi, asosiasi tersebut ramai, dengan arus keluar masuk murid-murid keluarga dan sekte yang terus-menerus. Pada saat yang sama, Raja Penjara Pedang dan yang lainnya membeli sebuah rumah besar di dekat asosiasi perdagangan. Berkat kedatangan Meng Bingsui, semua orang hadir. Mereka duduk mengelilingi api unggun di mansion, penuh tawa dan obrolan. Malam itu, Yang Xiaotian tidak kembali ke Long Manor. Setelah Raja Penjara Pedang dan yang lainnya bubar, ia dan Meng Bingsui tetap tinggal di dekat api unggun, mengobrol hingga fajar menyingsing. Melihat hari semakin cerah, Yang Xiaotian berdiri untuk kembali ke Long Manor. Meng Bingsui,
Mengetahui Yang Xiaotian perlu mempersiapkan diri untuk kompetisi di domain Dao, berdiri di langit di atas rumah besar itu, memperhatikan sosoknya yang menghilang di balik sinar matahari, matanya dipenuhi dengan kelembutan. Setelah kembali ke Long Manor, Yang Xiaotian terus memahami prasasti pedang Dao surgawi. Dengan kembalinya Meng Bingsui, dia membenamkan dirinya sepenuh hati ke dalam dunia pedang Qi di dalam prasasti pedang Dao surgawi, menggabungkan pedang Qi Dao surgawi ke dalam dirinya sendiri. Domain pedang langit dan bumi miliknya terus tumbuh semakin kuat. Setengah tahun kemudian, dia akhirnya sepenuhnya memahami dan menyatu dengan pedang Dao Qi surgawi di dalam prasasti pedang Dao surgawi, dan domain pedang langit dan bumi miliknya berhasil menembus alam kesempurnaan. Akhirnya, alam kesempurnaan merasakan peningkatan 10 kali lipat dalam Qi pedang langit dan bumi setelah domain pedang langit dan buminya menerobos ke alam kesempurnaan. Yang Xiaotian menarik napas panjang dan dalam. Dengan disempurnakannya domain pedang langit dan bumi, Yang Xiaotian berencana mengunjungi balai pengobatan untuk mencari resep pil naga surgawi primordial. Meninggalkan Cave Mansion, dia terbang menuju Medicine Hall. Setibanya di balai pengobatan, dia melihat murid-murid Long Manor sibuk berlalu lalang. Di sekte manapun, aula misi dan aula pengobatan selalu yang paling sibuk. Banyak murid datang dan pergi, memilih tanaman herbal sebelum mengirimnya ke berbagai ruang dan untuk alkimia. Pada saat ini, sorak-sorai meletus dari aula utama balai pengobatan. Yang Xiaotian menoleh dan melihat seorang murid laki-laki sedang melakukan alkimia di tengah aula. Teknik-tekniknya yang terampil mengundang sorak-sorai dari murid-murid lain di balai pengobatan. Murid ini adalah murid utama balai pengobatan, Luo Jihu, praktisi alkimia muda terkemuka di Long Manor dan seorang kultivator ranah kaisar surgawi lapisan pertama. Ia juga telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam kompetisi domain Dao. Entah karena alasan apa, apakah kekuatan jiwa Luo Jihu telah habis atau karena hal lain, api surgawi harimau putih yang dikendalikannya tiba-tiba lepas kendali, melesat ke arah Yang Xiaotian, berusaha menyerangnya. Dalam sekejap, api surgawi harimau putih mencapai Yang Xiaotian, memancarkan suara gemuruh, dan cakar harimau raksasa turun ke kepalanya dengan kekuatan yang menghancurkan, sebanding dengan serangan dari seorang ahli tingkat pertama kaisar surgawi. Pemandangan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang di Medicine Hall. Banyak murid di balai pengobatan mengenali Yang Xiaotian dan berseru kaget, "Tuan Muda Istana, cepat menghindar." Bab 1199, Tuan Muda Istana, giliranmu sekarang tapi api surgawi harimau putih terlalu cepat dan kuat, tidak ada murid yang hadir dapat menghentikannya tepat waktu. Di bawah kekuatan dahsyat api surgawi harimau putih, segala sesuatu di sekitar Yang Xiaotian terhempas dan hancur. Saat api surgawi harimau putih hendak menghancurkan kepala Yang Xiaotian, tepat saat Xiaotian hendak membalas, tiba-tiba, sebuah jejak telapak tangan emas besar melesat di udara untuk menghadapi api surgawi harimau putih. Bang! Raungan menggelegar bergema saat api surgawi harimau putih berulang kali dipaksa mundur oleh jejak telapak tangan emas yang besar. Akan tetapi, gelombang kejut besar akibat benturan itu pasti menghantam Yang Xiaotian. Tetapi saat gelombang kejut ini hendak mengenai Xiaotian, mereka dihalangi oleh kekuatan tak terlihat. Yang Xiaotian berdiri di sana, tak bergerak, jubahnya bahkan tidak mengeluarkan suara berbisik sedikit pun. Semua orang tercengang. Pada saat ini, sesosok makhluk dengan cepat melesat di udara dan mendarat di aula besar. Melihat orang itu, semua orang segera membungkuk memberi salam, kami telah bertemu dengan ketua balai yang terhormat. Pendatang baru itu tak lain adalah Master Balai Pengobatan Lei Chunrong. Mata Luo Jihu berkilat kecewa saat melihat api surgawi harimau putih berhasil ditangkis oleh jejak telapak tangan Lei Chunrong, namun dia mampu menutupinya dengan baik, sehingga tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Salam untuk Master Aula. Luo Jihu juga memberi hormat dengan kepalan tangan dan telapak tangan kepada Lei Chunrong. Lei Chunrong menatap Luo Jihu, wajahnya menjadi gelap, mengabaikan Luo Jihu dan mendekati Yang Xiaotian dengan khawatir, "Tuan Muda Mansion, apakah Anda baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," Xiaotian melambaikan tangannya. Hati Lei Chunrong akhirnya tenang, dan sambil menoleh, dia menegur Luo Jihu dengan tajam, "Luo Jihu, apa maksudmu?" Beberapa hari yang lalu, keempat Raja Api Suci Sejati telah mengumumkan kepada publik bahwa mereka akan menunjuk Yang Xiaotian sebagai Tuan Muda Istana Long Manor, dan upacara akan diadakan dalam setahun. Pentingnya Xiaotian bagi Long Manor sekarang terbukti dengan sendirinya, dan baru saja Luo Jihu hampir bergerak untuk membunuh Xiaotian. Ekspresi Lei Chunrong lebih serius dari sebelumnya saat dia menatap Luo Jihu.
Kalau saja dia tidak tiba lebih cepat, dan Xiao Tian terbunuh di balai pengobatan, dia sebagai master balai pengobatan tahu betul beratnya konsekuensi yang akan diterimanya. Namun, Luo Jihu tidak menunjukkan rasa takut, dan menjelaskan, Hall Master, saya baru saja menaklukkan White Tiger Divine Flame dan masih belum bisa mengendalikannya sepenuhnya. Aku tidak menyangka tadi api surgawi harimau putih tiba-tiba kehilangan kendali dan hampir melukai Tuan Muda Mansion. Mendengar Luo Jihu meremehkan insiden itu, nyaris tak memengaruhi Xiao Tian, wajah Lei Chunrong memucat. Jika Xiao Tian terkena api surgawi macan putih, itu tak akan sesederhana luka. Xiao Tian akan langsung dibunuh oleh api surgawi harimau putih. Kekuatan api surgawi harimau putih tadi sebanding dengan serangan kaisar surgawi tingkat pertama, mustahil bagi Xiao Tian untuk menahannya. Xiao Tian menatap Luo Jihu. Saat Luo Jihu hendak berkompetisi dalam konflik domain Dao dan juga berada di tahap kaisar surgawi lapisan pertama, Xiao Tian memiliki sedikit pemahaman tentangnya. Sebelum bergabung dengan Long Manor, Luo Jihu merupakan murid keluarga Luo, yang juga merupakan raksasa di Tanah Suci Primordial, hanya saja sedikit lebih lemah dari Long Manor. Terlebih lagi, leluhur keluarga Luo memiliki hubungan baik dengan guru besarnya, Raja Sejati Api Suci, dan bakat alkimia Luo Jihu sangat tinggi. Setelah bergabung dengan Long Manor, ia selalu bersikap arogan, terkadang mengandalkan dukungan keluarga Luo dan leluhur keluarga Luo, sehingga ia hampir tidak memandang Lei Chunrong, Master Balai Pengobatan, di matanya. Luo Jihu tidak menatap Lei Chunrong, tetapi menatap Xiao Tian sambil tersenyum, Tuan Muda Mansion, Anda baik-baik saja. Api surgawi harimau putih tidak membuat Anda takut, kan? Tenang saja, White Tiger Divine Flame saja tidak akan membuatku takut, kata Xiao Tian acuh tak acuh. Luo Jihu terkejut, lalu tertawa, bagus, aku tidak menyangka Tuan Muda Mansion begitu berani. Ia lalu berkata, kudengar Tuan Muda Mansion memiliki api surgawi naga biru, dan aku memiliki api surgawi harimau putih. Bagaimana kalau kita masing-masing memanggil api surgawi kita dan bertanding sedikit? Main game. Yang Xiao Tian menatap lawan bicaranya dengan wajah tenang, bagaimana kita main? Luo Jihu tersenyum lebar seperti harimau yang menyeringai dan berkata sambil tertawa, kudengar Tuan Muda Mansion, saat penilaian murid Sekte Dalam, memurnikan pil Kaisar Ekstrim tingkat surgawi tingkat pertama menggunakan api surgawi naga Azure, menciptakan bayangan surgawi. Hari ini, mari kita coba memurnikan pil berdaulat. Siapapun yang berhasil menyempurnakan pil sovereign tingkat tinggi dalam waktu 1 jam, dialah pemenangnya. Saat Luo Jihu mengatakan ini, dia melanjutkan sambil tersenyum, jika seseorang kalah, bagaimana kalau berlutut di balai pengobatan seharian penuh? Mendengar ini, Lei Chunrong tak kuasa menahan amarahnya. Luo Jihu berada di lapisan pertama Kaisar Surgawi, sementara yang Xiao Tian baru di lapisan pertama Raja Surgawi. Baginya, menyempurnakan pil berdaulat semudah mengangkat jari, tetapi bagi yang Xiao Tian, yang baru di lapisan pertama Raja Surgawi, menyempurnakan pil berdaulat bukanlah hal yang mudah. Bagi Luo Jihu, seorang kaisar surgawi lapisan pertama, yang berani menantang Yang Xiao Tian, seorang raja surgawi lapisan pertama, ini keterlaluan. Dan hebatnya lagi, jika Yang Xiao Tian kalah, ia harus berlutut di balai pengobatan seharian penuh, ini jelas merupakan penghinaan terselubung terhadap Yang Xiao Tian. Luo Jihu, beraninya kamu. Lei Chunrong menunjuk Luo Jihu dengan marah. Luo Jihu tidak menatap Lei Chunrong, melainkan tersenyum pada Yang Xiao Tian dan berkata, Tuan Muda Istana tidak berani. Kalau Tuan Muda Istana tidak berani, ya sudahlah. Tiba-tiba, Yang Xiao Tian berkata, 1 hari 1 malam terlalu sedikit. Ia melanjutkan, jika kau ingin berlutut, berlututlah selama 10 hari 10 malam. 10 hari dan 10 malam. Semua orang tercengang. Tidak seorang pun menyangka Yang Xiao Tian akan membalas dengan lebih keras lagi, menaikkannya menjadi 10 hari 10 malam. Hebat, cahaya ganas melintas di mata Luo Jihu, dan dia tertawa terbahak-bahak, Tuan Muda Mansion benar-benar berterus terang. Siapapun yang kalah akan berlutut di balai pengobatan selama 10 hari 10 malam. Setelah berkata demikian, ia tertawa dan berkata, kalau begitu, biarlah aku yang pertama menunjukkan keahlianku yang sederhana ini. Api surgawi berkobar di sekujur tubuhnya, dan api surgawi harimau putih melesat sekali lagi. Di belakang api surgawi harimau putih, 3 api surgawi lainnya menyusul. Totalnya ada 4 api surgawi. Melihat Luo Jihu memanggil 4 api surgawi, Yang Xiao Tian tidak terkejut. Sebagai murid utama Balai Pengobatan Long Manor, Luo Jihu dikenal memiliki 4 api surgawi. Namun,
Tepat ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, tiba-tiba, api surgawi pada Luo Jihu melonjak sekali lagi dan api surgawi lainnya muncul, menjadikannya 5 api surgawi. 5 api surgawi. Bahkan Lei Chunrong, Master Balai Pengobatan, terkejut dan tercengang, sama sekali tidak menyadari bahwa Luo Jihu sebenarnya memiliki 5 api surgawi. Kakak senior Luo ternyata punya 5 api surgawi. Murid-murid lainnya juga gempar. Di tengah keterkejutan dan keributan kerumunan, Luo Jihu melambaikan tangannya, dan semua bahan obat untuk menyempurnakan pil berdaulat melayang ke udara. Di bawah kendali 5 api surgawi, semua bahan mulai terbakar dan meleleh. Tak lama kemudian, cairan cair dari semua bahan itu menyatu. Langit yang tinggi bergemuruh dan menyambar petir, saat guntur kesengsaraan surgawi menyambar ke bawah. Seperti yang diduga oleh orang banyak, Luo Jihu telah memanggil guntur kesengsaraan surgawi 5 kali lipat, memurnikan pil penguasa tingkat surgawi 5 kesengsaraan dan bahkan memadatkan 5 bayangan surgawi. Pil penguasa surgawi 5 kesengsaraan. 5 bayangan surgawi. Melihat Luo Jihu menyempurnakan pil penguasa surgawi 5 kesengsaraan, para murid balai pengobatan menjadi bersemangat. Hati Lei Chunrong tenggelam. Luo Jihu benar-benar memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi 5 kesengsaraan, dan terlebih lagi, dia telah memadatkan 5 bayangan surgawi. Di seluruh tanah suci purba, jumlah kaisar surgawi lapis pertama yang dapat memurnikan pil berdaulat tingkat surgawi 5 kesengsaraan sangatlah sedikit, apalagi mereka yang dapat memadatkan 5 bayangan surgawi. Luo Jihu menatap Yang Xiaotian, dan sambil tersenyum berkata, "Maaf, aku hanya asal memurnikan dan tidak menyangka bisa menghasilkan pil berdaulat tingkat surgawi 5 kesengsaraan, dan bahkan memadatkan 5 bayangan surgawi. Tuan Muda Mansion, sekarang giliranmu."